Kak Wiwit yang pertama hadir loh. Selalu the first. Tadi aku sholat dulu Kak, jadi agak telat mulai live-nya. Jangan lupa ya, sediakan pertanyaannya karena nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari bos. Bos mana? Nggak, nggak boleh aku ya? Boleh Kak Wit. Sumpah nggak ada yang join selain Kak Wit. Aku hari ini pakai 2 HP, jadi daripada aku nanti miring-miring. Kak Wit kedengeran nggak suaraku? Jelas Kak? Aku lihat pertanyaannya nanti dari HP yang satu lagi ya. Maklum ya, orang kaya HP-nya 2. BTW ini adalah HP sponsor dari Upscape. Kedengaran kok. Nah, oke sahabat Upscape, selamat sore semuanya. Hari ini masih dalam rangka di rumah aja. Dengan aku hilang. Sabar-sabar nih, aku mau buka dulu nih. Nah oke, karena sahabat Upscape sudah banyak yang join, aku ucapkan selamat bergabung di live streaming Upscape pada hari ini. Nah kembali lagi, yang udah daftar bimbel itu biasanya tahu nama aku ya, karena nama aku ada di semua pamflet punyanya Upscape. Nah pada hari ini kita akan live sharing yang keempat, itu kita akan membahas terkait dengan Upscape sebagai perusahaan digital yang bergeraknya itu di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Nah, sahabat Upscape semuanya, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Jadi narasumber kita pada hari ini adalah CEO-nya Upscape. Nah, teman-teman udah pada tahu belum siapa CEO-nya Upscape? Kalau udah ada yang tahu siapa CEO-nya Upscape, silakan diketik di kolom komentar nama lengkap CEO Upscape Indonesia. Nah, nanti bagi yang mau dapat hadiah pulsa, silakan hubungi bos kita ya. Nah, sahabat Upscape, aku mau join dulu nih aku karena narasumber kita CEO Upscape sudah ikut hadir di live hari ini, dia mau minta join live bareng, kita terima ya sahabat Upscape. Oh ya, buat sahabat Upscape silakan diketik di kolom komentar, aku mau tahu hari ini yang nonton kita dari kota mana aja ya. Silakan ya diketik di kolom komentar. Oke, kita sudah menghubungkan ke narasumber kita pada hari ini ya, sahabat Upscape. Hai. Halo, hai bos. Hai. Masih Terdengar sehat, nggak? Dengar. Sehat. Kita tanya penonton dulu. Nih sahabat Upscape yang lagi lihat live sharing kita hari ini, kedengeran nggak suara CEO-nya Upscape? Nah, narasumber kita hari ini istimewa ya, yang suka bagi hadiah pulsa setiap hari Sabtunya, ini adalah orangnya. Jadi mau dapat pulsa nanti silahkan hubungi bos kami ya. Oh ya, tadi kita udah pengenalan nih Bang. Jadi sahabat Upscape sudah pada ketik di kolom komentar asal daerahnya dari mana. Ada yang dari Blitar, dari Bandung ada Mbak Uci. Jadi Mbak Uci ini juga salah satu penonton setianya Upscape ya guys. Habis itu ada yang dari Pesisir Selatan juga ada nih. Dan kalau episode kemarin itu yang rame dari Sulawesi, dari Kalimantan itu rame ya. Kalau sekarang kayaknya dari Jawa sama dari Pulau Sumatera nih. Jadi ya sahabat Upscape, silahkan yang belum join, silahkan di-share linknya ke teman-temannya. Karena hari ini kita akan bahas terkait dengan Upscape sebagai salah satu startup yang bergeraknya di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Itu topik kita pada hari ini. Nah, kalau teman-teman mau nanya di luar topik, itu terkait dengan layanan-layanan yang ada di Upscape, itu kita juga akan jawab. Karena semua pertanyaan sahabat Upscape akan dijawab oleh narasumber kita hari ini. Oke. Lagi stay at home, bos? Stay at home. Nah, ini adalah pertama kalinya kita live sharing bersama bosnya Upscape nih, sahabat Upscape semuanya. Jadi ini salah satu momen langka ya. Karena biasanya bos kami ini selalu ngutus orang lain untuk join bareng kita. Kalau hari ini nih khusus nih bos kita langsung yang hadir nih. Mungkin akan ada sesuatu hal yang mau disampaikan oleh bos kita nanti. Pasti teman-teman pasti juga menunggukan informasi kapan TO gratis. Pasti gitu yang ditunggunya kan. Nanti silakan di-request langsung ya sama bos kita ya. Nah oke, sahabat Upscape, karena semuanya sudah banyak yang gabung, sudah ready ya bos? Oke, ready.
Tadi aku udah opening, hari ini aku akan memperkenalkan lagi kepada sahabat Upscape semuanya. Di live sharing Upscape yang keempat pada hari ini, narasumber kita adalah CEO-nya Upscape. Nah, tadi aku juga udah nanya sama sahabat Upscape, siapa sih nama lengkapnya CEO Upscape? Nah, itu sudah, silakan diketik di kolom komentar. Bagi yang benar dapat hadiah dari bos ya. Hadiahnya ucapan selamat. Kalau mau hadiah pulsa nanti kita kasih tahu ya gimana caranya. Nah, kita mau sapa dulu nih sahabat Upscape, narasumber kita. Selamat siang, Bang Yaumil Fajri. Ya, selamat sore bukannya ya. Oh, Udah jam 4 sore nih. ya. Aku tadi CGCS sih, Bang. Ternyata masih 15 GCS bos kita ya. Nah, pada sore yang berbahagia ini gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Baik di tengah-tengah pandemi kan. Tapi agak pusing Ya, gitu, Kak. masih agak pusing ya memikirkan apa sih inovasi ke depannya gitu ya, Bang. Ya, Ini lagi di rumah aja karena hari Minggu, Bang. Biasanya masuk kerja, Bang. biasanya liburan. Tapi berhubung karena apa-ngapain ya di rumah saja. Bekerja di Ini rumah sangat saja. jarang sekali. Ini jarang terjadi loh sahabat Upscape. Biasanya Upscape itu tiada hari untuk tidak bekerja. Tapi semenjak pandemi ini kayaknya bos kita banyak libur ya. Nah sahabat Upscape, jadi aku mau kenalin dulu nih. Nama CEO Upscape adalah Yaumil Fajri. Nah beliau juga merupakan salah satu karyawan di Rumah Sakit Universitas Andalas Padang. Jadi kalau ditanya main jobnya apa, nah aku nggak tahu ya apa jawabannya. Kira-kira apa jawabannya nih bos? Ya, kerjanya sama dia. Nah, oke sahabat Upscape, karena narasumber kita sudah tergabung, bagi sahabat Upscape nanti yang mau nanya-nanya tentang Upscape atau apapun itu pertanyaannya, silahkan diketik di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Ini karena daripada aku nanti pusing lihat pertanyaannya, aku mau coba lihat live streamingnya pakai HP yang satu lagi ya. Malum orang kaya HP-nya 2 ya. Aku mau cari dulu Instagramnya nggak ketemu loh. Oke. Terus kok tak ada Instagram ya? Oh ini, sebentar ya sahabat Upscape. Silahkan sahabat Upscape ditanyakan dulu ya di kolom komentar. Nanti aku akan bacakan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh bos. Ini, aku nyari Instagram, oh ini. Nah oke sahabat Upscape, bagi yang masih bingung mau nanya apa, jadi aku akan nanya-nanya dulu nih sama narasumber kita hari ini. Karena hari ini temanya itu terkait dengan persiapan Upscape sebagai salah satu startup yang bergeraknya di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Pasti masih banyak ya sahabat Upscape di luar sana yang masih bingung, apa sih Upscape itu apa sih, perusahaan yang bergeraknya di bidang apa sih, kemudian apa sih program-program yang dihadirkan oleh Upscape. Nah hari ini kita akan kupas tuntas bersama CEO-nya Upscape. Nah oke Bang, pertanyaan pertama nih Bang, ini udah rangkum dari user dari sahabat Upscape yang udah nanya juga di DM Instagramnya Upscape. Nah ini pertanyaan yang pertama nih Bang. Ini boleh Bang diceritakan singkat awal mulanya Upscape itu berdiri Bang? Singkat aja boleh Bang. Oh iya. Upscape itu berdiri di tahun 2016, teman-teman. Saya ceritakan perjalanannya. 2016. Ya, 2016. boleh Bang. 2016 itu kita mencoba pertama kali itu idenya adalah membuat sistem digital untuk asuhan keperawatan di rumah sakit. Itu awalnya sekali. Upscape. Ya, Upscape ya. Kerjaan kita dulu itu adalah pertama kalinya itu idenya saya mencoba mempublikasikan ide saya di Facebook kalau tidak salah. Pasca nganggur itu H+1 pasca nganggur itu nyari kerjaan untuk mentranslate Nanda Noknik yang nantinya akan menjadi konten di dalam sebuah sistem informasi pendokumentasian keperawatan. Itu ide awalnya. Nah, dari ide itu kita kan coba eksekusi Dilda. Waktu itu Yaumil coba mempresentasikan ide ini itu kepada salah satu dosen di kampus. Itu Bu Fitra ini di kampus kan ya. Mempresentasikan idenya dan Bu itu waktu itu sangat tertarik dan meneruskan ide Yaumil ini ke salah satu rekanannya yang merupakan juga dosen waktu di SMA dulu, itu Pak Zulfi yang sekarang jadi komisioner Upscape. Jadi idenya diteruskan ke Pak Zulfi karena Pak Zulfi itu memiliki kemampuan untuk coding digital.
Maka waktu itu kita coba tuh merealisasikan ide ini, mengeksekusi ide ini ya. Jadi waktu itu membuat sebuah sistem dokumentasi asuhan keperawatan berbasis digital. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata datanglah banyak peluang. Waktu itu udah hits startup lah, lomba startup banyak sekali di tahun 2016. Dan Upscape waktu itu memang nggak kepikiran, dalam sisi ranah bisnisnya nggak kepikiran. Yang kepikiran waktu itu adalah kita membuat sebuah platform digital agar perawat mudah dalam melakukan pendokumentasian. Itu sih ide awalnya. Nggak kepikiran kita akan bikin startup, bisnis, dan lain sebagainya. Nggak akan kepikiran sama ke sana. Nah, dari lomba-lomba yang masuk waktu itu, ternyata kita menangkap, oh ini kayak peluang nih, bagaimana kalau kita coba mempresentasikan ide kita ini ke lomba-lomba ya, ke panitia-panitia perlombaan, mengikutinya dalam kontes perlombaan startup. Kira-kira gimana tanggapan orang lain mengenai ide kita ini? Ibaratnya kayak validasi ide lah. Nah, dari 2016 ternyata alhamdulillahnya itu dari beberapa perlombaan yang kita ikuti, baik itu dari level internasional hingga nasional waktu itu, alhamdulillahnya adalah kita berhasil menjadi finalis. Bahkan waktu itu ya di Oktober 2016 itu kita diberangkatkan oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia itu ke Istanbul, Turki dalam mengikuti sebuah workshop dan perlombaan startup Istanbul di Turki di tahun 2006. Bukan hanya itu, The Next Dev jadi grand finalist waktu itu. Dari ribuan kompetitor kita berhasil menjadi 20 besar. Juga ada Sister World. Seperti ada gangguan. Gimana Hilda? Aman? Mohon maaf, sahabat Upscape, seperti jaringan aku ada gangguan ya, jadi kayak muter-muter gitu. Oke, Hilda. Jadi yang terakhirnya aku nggak dengar sih tadi, cuman intinya nih sahabat Upscape, jadi awal berdirinya Upscape itu kita nggak langsung bikin program untuk bimbingan belajar uji kompetensi, buat persiapan tes CPNS, itu dari awalnya kita bergeraknya untuk membantu perawat yang kerja di rumah sakit malahan ya Bang ya, buat bikin asuhan keperawatan yang digital, karena biasanya di rumah sakit itu kan masih manual, jadi mesti menggunakan buku. Jadi kita bikin yang digitalnya itu awalnya berdiri. Tapi ternyata eksekusinya susah waktu itu ya Bang? Ya, eksekusinya sangat susah sekali. Sangat susah sekali. Pertama kali kan bahasa Inggris dan ada terus revisinya kan. Dan kemudian tidak semua perawat yang menempuh jalur pendidikan itu mendapatkan noknik di perkuliahannya. Ada dungus dan lain sebagainya. Ada dungus ya, benar sekali Bang. Waktu itu udah ada wacana tuh di 2016 bahwa saya akan ada PPNI membuat sebuah standar asuhan keperawatan. Itu bahkan menjadi barrier lagi kan ketika kita menggunakan noknik, akan peraturannya ya, ternyata ada yang baru. Iya, benar. Ada yang baru. Sehingga mungkin akan sangat sulit nantinya bertahan. Nah, jadi itu dia Hilda, awalnya dari sana ikuti lomba-lomba, namun kita menemukan sebuah permasalahan waktu itu di 2016 akhir itu. Bang? Ternyata kita ikut lomba-lomba tapi nggak ada penghasilan, penghasilan. Cuma lomba-lomba apa gitu, lomba aja, tapi nggak ada penghasilan. Ya benar sekali. Kita dulu hanya show ya. Ya, hanya show up saja. Pengguna nggak ada, penghasilan nggak ada. Otomatis ketika ini berlarut-larut, mungkin kita akan bubar aja. Karena itu sih prinsipnya. Nanti saya akan jelaskan kepada kawan-kawan sekalian yang mau memulai usaha deh. Prinsip dasarnya seperti apa, nanti akan saya jelaskan di akhir. Namun, pemikiran saya waktu itu adalah ketika kita nggak coba berubah dari pola ini, kemungkinan kita akan bubar. Upscape akan bubar. Usaha kita berbulan-bulan waktu itu mungkin juga nggak ada gunanya kan. Nah, sehingganya di akhir tahun 2016 itu kita mencoba melakukan sebuah ibaratnya ya, mencoba berpikir lagi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang bisa kita selesaikan dari masalah yang ada di profesi kita, yang nantinya juga bisa berdampak terhadap peningkatan perusahaan kita. Waktu itu udah nggak main komunitas lagi, kan awalnya komunitas tadi itu tuh. Sekarang udah main level perusahaan.
yang mikirnya adalah perusahaan ini harus establish kan ke depannya, harus bisa sustain juga ke depannya. Sehingga kita harus nyari pemasukan dari sana, dan nyari pemasukan yang paling gampang itu adalah dengan memberikan solusi bagi setiap masalah orang banyak. Ya, itu adalah nyari uang paling gampang dengan menghadirkan solusi. Jangan bikin bisnis itu orang jual gorengan, kita jual gorengan, orang jual hijab, kita jual hijab. Bukan kayak gitu sebenarnya. Prinsip bisnis yang paling bagus itu adalah menyelesaikan permasalahan orang banyak. Itu dia. Dan itulah yang kepikiran sama Yomil dan tim waktu itu. Kita melihat sebuah problem besar sebenarnya di profesi kita, di mana orang yang udah tamat nggak bisa bekerja. Ya, orang udah tamat tapi nggak bisa bekerja tuh. Itu yang kita temukan dari hasil pelaksanaan uji kompetensi, yang sebenarnya saya sendiri pun dulu nggak ikut bimbel sama sekali, nggak ikut tryout ini sama sekali. Tapi alhamdulillah banyak. Itu kenapa nggak ikut ya Bang? Karena yakin dengan kemampuannya atau emang nggak ada wadahnya untuk latihan-latihan tryout Bang? Karena waktu ditanya ke senior dan banyak orang yang udah melakukan uji kompetensi sebelumnya, itu kan soal-soal UKOM nggak terlalu sulit, ya. Cuma ya mungkin baru saja. Namun sebelumnya udah banyak kita praktekkan kan di kampus. Konten-kontennya juga udah banyak kita pelajari di kampus. Namun fenomena ini tidaklah sama masih banyak nggak lulus di seluruh Indonesia. Karena kan beda-beda kondisi permasalahannya. Dan itu juga yang kita alami di Upscape kan. Kita menemukan banyak sekali permasalahan-permasalahan dari pengguna kita. Ada yang gagal karena apa ya? Karena galau percintaan, ada yang gagal karena kemalangan, terus ada yang gagal karena terlambat, dan banyak sekali permasalahan. Dan itulah yang coba kita selesaikan di Upscape waktu itu. Nah, waktu itu kita menemukan permasalahan lagi. Masa satu kali tryout, satu kali tryout itu 300.000, kan itu sangat harganya ya. Satu kali cukup 300.000 mahal sekali. Kita mencoba melakukan efisiensi di sana, namun efektivitasnya tetap terjaga. Adanya tryout yang diberikan oleh lembaga kita kan mungkin untuk melakukan riset kepada mahasiswanya. Karena juga nggak sifatnya online, itu LAN, dan ibaratnya juga membutuhkan banyak resources untuk itu, sehingganya cost-nya mungkin banyak ya, sehingga makanya insertnya mahal. Upscape melakukan efisiensi di sana. Kita bikin sebuah sistem belajar yang ibaratnya online, orang bisa akses di mana saja, sehingganya efisiensi dari sisi operasionalnya. Kalau efisien dari sisi operasionalnya, kita bisa turunkan kan harga produksinya kan. Harga produksinya nggak terlalu mahal. Waktu itu jaraknya itu kan pertama kali kita launching itu cuma Rp50.000 ya, satu kali tryout. Dapat pembahasan lagi. Ya, ada pembahasan lagi. Ujiannya langsung keluar hasilnya. Sedangkan yang udah ada itu ujiannya hasilnya harus keluar berbulan-bulan waktu itu. Masih belum cepat. Masih berbulan-bulan. Dan fenomena yang saya temukan waktu itu di 2017 itu, ada orang dari salah satu provinsi di luar Sumbar harus pergi ke Sumbar hanya sekedar tryout saja. Itu sebuah problem sangat miris sekali kalau yang Yomil rasakan waktu itu. Masa hanya sekedar tryout Anda harus pergi ke luar kota untuk tryout saja. Biaya lagi harus dikeluarkan ya Bang ya. Dikeluarkan kan, sehingganya ya udah kita bikinlah sebuah solusi di bagian itu. Makanya lahir waktu itu adalah Fcom pertama kali. Hilda. Namun kan perjalanannya nggak begitu lancar kan ya. Mudah, ya. Nah ini menarik sekali nih pembahasan kita hari ini ya sama Upscape. Tadi sudah diceritakan singkat namun padat ya oleh CEO kita. Jadi Upscape itu lahirnya berawal dari permasalahan-permasalahan yang ada di dunia kesehatan. Itu lebih khususnya karena kita bergeraknya di bidang keperawatan. Jadi waktu itu bos kami ini melihat sebuah permasalahan nih yang harus diselesaikan. Nah salah satu permasalahan di keperawatan pada saat itu adalah STR pada saat itu ya Bang. Untuk mendapatkan STR harus lulus uji kompetensi dulu. Nah ini menarik tadi ya sahabat Upscape. Tadi bos kita juga, narasumber kita ini juga menyinggung terkait dengan
sepak terjangnya Upscape dari awal berdiri, itu yang namanya perusahaan itu pada saat dibangun itu tidak langsung sukses seperti yang terlihat gitu ya sahabat Upscape ya. Banyak sekali batu kerikil, batu besar yang dihadapi oleh tim-timnya di perusahaan itu. Nah, terkait dengan cerita Upscape yang lama dulu nih Bang, pada saat membangun dulu apa momen yang paling berkesan nih Bang oleh Bang Yomil sebagai CEO ya? Ya. Mungkin ada kegagalan pahit yang pernah dirasakan Bang? Ya, Hilda pun juga tahu, kita juga jadi saksi dalam sejarah. Iya, aku saksi bisu. Ya, kita dulu adalah tanggal 14 Januari 2017. Saya ingat sekali tanggalnya. Sampai ingat tanggal. Tanggal 14 Januari 2017. Itu udah pakai jas kan waktu melaunching produk Etsicom pertama kali, udah pakai jas, udah siap semuanya. Kita beli Andromax, kita pinjam Andromax. Iya, pinjam 8 kalau nggak salah ya, 8 Andromax. Untuk launching produk ini pertama kali. Wah, udah ada 172 orang peserta yang berani membayar produk kita dan hadir di launching produk itu. Dan alhamdulillah gagal ya. Gagal. Nah, bagi sahabat-sahabat sekalian yang mau mulai bisnis, jangan bayangkan income besar terlebih dahulu, karena orang-orang besar itu dari penderitaan tuh di awal-awalnya. Nggak ada mereka yang langsung besar. Benar sekali. Upscape itu penderitaan awalnya. Saat launching kita gagal. Saya katakan gagal. Langsung. 22 orang yang berhasil ujian waktu itu, Hilda. Ya, karena Andromax yang kita sediakan waktu itu digunakan, ada yang download film Korea, ada yang download macam-macam, ada yang buka sosmednya, YouTube dan lain sebagainya. Dikontrol jadi, waktu itu ya Bang, karena pesertanya rame ya. Ya, jadi kuota Andromaxnya habis, ya udah selesai sudah, dengan pesertanya tentu nggak bisa ujian karena jaringan internetnya nggak ada, sulit jaringan internet. Nah, sistem kita waktu itu juga belum memadai lah, Wilda. Iya, belum benar-benar Bang. Waktu menyewa programmer itu pertama kali 4 juta rupiah kita bayar kan, 4 juta kita bayar modal awal kita. Namun waktu itu alhamdulillah tuh waktu launching balik modal lagi tuh, balik modal lagi. Itu dan sialnya. Nah, di hari itu kita makan pagi itu kalau nggak salah jam 5 sore. Sore? Ya benar sekali. Aku masih ingat loh. Di rumah makan sederhana. Ya. Sekarang udah tutup tuh, bukan lagi rumah makan itu. Udah berubah jadi pondok corona ya? Bukan, udah berubah jadi pondok bakso. Udah nggak ada lagi, Surya. Udah lama nggak lewat sih. Jadi toko kue ya Bang? Pondok bakso. Nah, jadi kita sahabat Upscape, pondok bakso. Jadi sangat menarik sekali ya sahabat Upscape, gimana awalnya dulu Upscape ini dirintis oleh CEO kita ya sahabat Upscape. Nah, jadi ada satu pertanyaan lagi nih yang muncul sahabat Upscape. Ini waktu kegagalan itu apa yang terpikirkan oleh Bang Yomil pada saat itu? Sempat galau nggak waktu itu Bang? Sempat galau sih, waktu itu sempat galau sekali. Kan waktu itu kan partai Bengkulu Muko-Muko kan masih on fire. Masih on fire. Masih jomblo. Aris Pratama masih begitu aja. Ya? Masih galau dengan buktinya. Ya, jadi Afdal juga masih galau-galau gitu itulah. Jadi yang LDR waktu itu. Ya LDR ya. Orang ini pasti nggak tahu lah. Ya, jadi yang terpikirkan waktu itu adalah kita harus cepat bangkit atau memang bubar waktu itu. Pilihannya cuma 2, bubar atau bangkit. 2 itu. Bangkit waktu itu. Seminggu lamanya kita mencoba meminta maaf kepada user-user kita kan, yang kayak beberapa waktu itu ke kampus-kampus kayak Stikes Indonesia Padang, kita minta maaf waktu itu. Terus kita juga di akhirnya waktu itu kalau nggak salah kita ke Bukit Tinggi, ke Stikes for the Talk di Bukit Tinggi. Karena banyak juga waktu itu dari Bukit Tinggi yang ke Padang kan, hanya ikut tapi gagal banyak penyelenggaraan. Nah, kita juga minta maaf sampai ke sana. Nah, dari minta maaf tersebut, akhirnya kita ketemu salah seorang yang sangat berjasa sekali dalam pengembangan sistem Upscape di sekarang ini. Siapakah itu? Ya, besok jadi narasumber ya Hilda ya. Iya, boleh ya sahabat Upscape. Apa sih pada kepo nih? Upscape, Bang Habibur Rahman. Bang luar biasa sekali. Kalau saya sampaikan
kepada teman-teman sekalian ya. Jadi Bang Habib ini salah satu programmer yang ibaratnya mau digaji murahan waktu itu ya. Gaji murahan istilahnya. Ya, cuma 2 juta rupiah waktu itu. 2 juta rupiah. Yang penting nggak thank you ya. Yang penting nggak thank you ya. Prinsip bisnis teman-teman, jangan coba gratisan. Kalau gratisan, itu kita nggak bisa mempush orang seprofesional mungkin. Cuma apalah, kalau gratisan tuh kalau dikasih ya udah, kalau enggak, kok enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan, kita bisa melakukan apapun. Tapi ketika kita memberikan mereka sebuah gaji reward atau honor yang sesuai dengan standar profesional mereka akan ibaratnya bekerja mati-matian juga teman-teman. Itu bekerja profesional kan, karena tidak bisa dipungkiri semua orang butuh uang untuk bisa hidup. Benar sekali. Rata-rata sih kalau tengok ya, lembaga-lembaga atau orang komunitas-komunitas yang gerakannya itu ya volunteering, itu akan sulit mengejar startup karena itu tadi, karena orang nggak full di sana, cuma separuh-separuh kan, karena profesional mereka ada lagi di tempat lain. Nah, balik lagi tadi Hilda ke konsep apanya kan, kita ketemu Bang Habib, CTO kita sekarang, programmer ulung yang sangat handal sekali. Akhirnya kita berhasil meng-online-kan program kita kan Hilda, meng-online-kan program kita untuk pertama kalinya di bulan April atau Mei kalau nggak salah, di 2017. 2017. Dan di saat itulah Upscape berubah. Ya, Upscape sedikit berubah. Sedikit. Waktu itu penghasilannya dari Rp0 menjadi berapa waktu itu, Bang? Kalau di klaster, kalau di periode 3, kalau hingga di 2017 itu totalnya kalau nggak salah 44 juta, Hilda. Total di 2017. Tapi sih, omsetnya pertengahan semester 2017 itu total kita cuma 6 juta. Saya masih ingat sekali pertama kali dikasih gaji itu cuma 200.000 via amplop. Kita bukan pakai amplop dulu kan? Pakai amplop isinya 200.000, 300.000. Gaji pertama aku nggak pakai amplop loh, sahabat Upscape. Gaji pertama langsung dikasih gitu aja. Habis itu ada bonusnya kan, itu baru pakai amplop. Aku masih ingat. Iya, bonusnya aku baru dapat amplop. Waktu itu lumayan kalau nggak saya 2,5 berapa ya gaji aku. Awal-awal ya sempat 1 juta itu pernah juga aku merasakan. Dan sahabat Upscape ini sekedar info ya. Jadi tim Upscape yang bertahan di sekarang ini, kita itu nggak langsung digaji dengan besaran rupiah ya oleh bos kita. Berawal dari gaji thank you. Tapi bukan besaran. Ratusan ribu. Batu masih komunitas ya. Itu selalu diucapkan thank you ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau kita itu menemukan di Upscape itu orang-orang yang sama-sama ingin berproses ya Bang ya. Makanya Upscape bertahan sampai hari ini juga. Benar itu ya sahabat Upscape. Nah, kita ucapkan juga selamat bergabung bagi sahabat Upscape yang baru ikut join kita hari ini. Nah, ini aku ulas sedikit ya sahabat Upscape. Hari ini kita temanya itu membahas tentang Upscape ya. Jadi Upscape secara keseluruhan, makanya yang jadi narasumber kita adalah CEO kita sendiri. Nah, buat sahabat Upscape ini yang berprofesi sebagai perawat juga atau barangkali dari tenaga kesehatan lain, kalau mau nanya sama CEO kita gimana caranya buat jadi nurse-planner atau mau jadi entrepreneur lainnya, itu juga bisa, silakan pertanyaannya diketik di kolom komentar kita, nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Ini aku belum bisa join pakai HP yang satu lagi, karena aku lupa passwordnya IG Upscape apa di HP yang ini, jadi aku terpaksa miring-miring ya sahabat Upscape. Abang live pakai laptop, pakai HP Bang? Pakai HP, mana bisa pakai laptop udah, nggak bisa pakai laptop ya. Nggak bisa ya. Oke, kita lihat dulu ya, ada yang nanya nggak ya? Silakan sahabat Upscape, silakan ditanya ya, karena ini momennya sangat jarang terjadi. Ya. Oh ya, tadi diklarifikasi sama tim kita, ternyata dulu kita makan siangnya itu, makan paginya itu bukan di rumah makan sederhana ya guys, tapi di rumah makan Surya. Aku lupa. Ya, rumah makan Surya. Jadi pondok bakso. Jadi pondok bakso. Nah oke, jadi sahabat Upscape tadi kan menarik sekali ya. Tadi kita cerita tentang perkembangan Upscape itu di tahun 2017 itu pada awalnya. Nah, aku juga mau nanya nih sama narasumber kita. Kalau di 2017 itu berapa layanan yang disediakan oleh Upscape pada saat itu, Bang? Kalau di 2017 kita cuma sampai tryout pembahasan waktu itu, Hilda. Tryout pembahasan. Hanya untuk UKOM perawat kan, kepikirannya hanya untuk UKOM perawat gitu.
Namun rame itu kan di periode 3 itu, Oktober, 3 yang Oktober 2017. itu rame sekali. Ramai sekali, bahkan itu sampai ratusan orang ikut tryout kan dari banyak provinsi. Ada Sulawesi Selatan, udah ada Sulawesi Utara, Medan, terus kemudian ada lagi di Sumatera Selatan, Jawa Timur itu yang juga ramai dari Hang Tuah, Surabaya. Ramai di sana. Kemudian kita riset lagi itu kan Wilda, bukan hanya user dan pendapatan saja yang kita alhamdulillah kan, namun kita tetap memperhatikan kualitas yang kita berikan kepada user atau pengguna kita. Nah, waktu itu kita riset total kelulusan cuma 60-70% di rentang itu kalau nggak salah waktu itu. User kita berhasil lulus. Kita mencoba menggali lagi, waktu itu kenapa kok orang udah tryout, orang udah latihan, tapi tetap juga gagal pelaksanaan hukum. Waktu itu Yomel coba lihat datanya kan, ternyata kan kita waktu itu cuma 3 kali tryout plus pembahasan Wilda. Didapatkanlah angka, tidak ada satupun user Upscape yang gagal ketika nilainya di atas 55. Standarnya. Ya, di atas 55 semuanya kompeten. Namun, angka ini, persentase ini sangat tinggi sekali. 70% orang gagal ketika nilainya di bawah 40. Jadi kan otomatis ada sebuah masalah lagi nih kita temukan. Oh, ketika nilai orang 40, kita harus ngapain nih untuk mengubah nilai 40 ini menjadi 55. Tentu itu yang kepikiran lagi kan Wilda. Nggak bisa instan kayaknya. Nilai tryout-nya itu aja. Kayaknya proses pembahasan yang kita berikan di layanan tryout ini tidak begitu efektif untuk mengubah orang dari nilainya 40 menjadi 55. Jadi kita mikir lagi, hingga waktu itu lahirlah sebuah layanan yang hits hingga sekarang ya, yang paling banyak penggunanya hingga sekarang, yaitu Bimbel Intensive Upscape. Yang itu berevolusi sangat cepat sekali. Jadi per periodenya itu kita evaluasi terus-menerus. Evaluasi kurikulum, evaluasi soal-soal baru, konten-konten baru, hingga saat sekarang ini itu totalnya udah sangat banyak sekali Wilda. Ini catatan terakhir yang Abang himpun itu udah 3.425 orang yang berhasil kompeten lewat Upscape dalam platform. Ya, di 152 institusi dan 32 provinsi di Indonesia. Ya, berarti yang belum terjamah 2 provinsi lagi ya? Ya, Kalimantan Utara dan Papua Barat. Kira-kira ada nggak ya sahabat? Iya. Ada nggak ya sahabat Upscape yang lagi di daerah itu? Silahkan diketik di kolom komentar ya, atau nanti DM aku di @wildadahlia atau DM Upscape. Nanti kita akan kontak nih sahabat Upscape buat jadi marketing daerah kita. Jadi kalau kami sejahtera, teman-teman juga sejahtera ya. Gratis sudah. Oh, kasih gratis. Kasih bimbel gratis. Oh iya, kasih bimbel gratis. Aku juga ingat tuh Bang, waktu itu kita pernah ada program beasiswa buat daerah NTT, NTB, sama apa ya lupa aku. Waktu bentuk CSR. Sulsel ya, waktu CSR-nya Upscape-nya. Jadi di Upscape itu tidak hanya bimbel yang berbayar kita sediakan sahabat Upscape, tapi yang dari gratis pun sebagai bentuk program beasiswa pun di Upscape juga ada nih. Nah tadi ada pertanyaan nih Bang Yaumil dari Kak Najmi nih Bang. Ini kalau nggak salah satu tim Upscape sih ya. Tadi ada pertanyaan cukup panjang. Nah ini pertanyaannya Bang. Menurut Bang Yaumil sendiri, situasi pendidikan keperawatan saat ini gimana Bang? Udah baguskah atau masih di bawah standar nih Bang? Ini menurut Bang Yaumil nih, walaupun Bang Yaumil bergeraknya tidak di bidang pendidikan, cuman mungkin bisa dilihat dari kacamata Bang Yaumil ya. Silakan Bang. Oke, kalau dari kualitas pendidikan keperawatan, kayaknya kalau Yaumil mungkin kapasitasnya nggak detail ya, karena bukan dosen. Karena nggak, benar sekali. Bukan politikus juga ya. Nah, kalau dari kacamata Yaumil sih memang ada beberapa institusi-institusi yang masih ibaratnya terlambat dalam pengembangan mahasiswanya untuk peningkatan kualitas lulusan yang baik. Yaumil nggak mempermasalahkan kurikulumnya sebenarnya kan sudah dibentuk dengan baik tuh di asosiasi profesi ya, dan juga organisasi profesi. Namun sekarang masalahnya sih kebanyakan di implementasinya. Implementasi pengajaran, implementasi output akhir, kayaknya itu yang harus
terus dievaluasi dan terus diperbaiki. Namun kondisinya sekarang kan posisinya Yomil pun bukan bagian dari itu, dan sebenarnya adalah additional tibanya ya, pembantu dari kampus-kampus kalau misalnya mengalami keterbatasan atau kesulitan dalam hal tersebut, kita memberikan sebuah opsi bantuan. Kalau mau berkolaborasi, yuk silahkan. Nah, sangat terbuka sih, ya. Kalau dari Yomil sih karena nggak ada data juga ya Yomil, ya benar sekali nih Bang. Pendidikan provinsi kita seperti apa. Cuma kan kalau kita tengok dari hasil Ukom, itu kan memang kalau kemarin sih udah 50% ya. Kemarin udah lumayan bagus ya, udah di atas 50%. Tapi sebelumnya kan di bawah 50%. Semenjak Upscape hadir udah naik ya. Ya mungkin bisa dikatakan ada impact. Benar sekali ada impact-nya. Beberapa kampus yang join sama kita menjadi pemuncak di provinsinya masing-masing. Iya, nah benar sekali itu. Ya, ini masih terkait ya, jadi pemuncak klasemen ya. Untuk hasil kelulusan Ukom di tingkat ini ya Bang ya, di provinsinya masing-masing ya. Itu kalau aku nggak salah kayak di DKI Jakarta itu ada kampus yang MOU dengan kita kayak Stikes, kayak Universitas Desa Unggul, Universitas Binawan itu berada di level atas ya Bang ya, untuk angka kelulusan Ukomnya. Nah terkait juga nih Bang di pertanyaan yang kita bahas tadi terkait dengan angka kelulusan Ukom juga, ini ada juga yang nanya nih Bang dari sahabat Upscape, nama Instagramnya bandaro.mudo, orang Minang mungkin ya. Izin nanya Mr. CEO, Mr. CEO ya. Sekarang udah berapa institusi yang sudah MOU dengan Upscape Bos? Oh tadi udah dibahas juga ya, cuma kita mungkin boleh di ini lagi Bang, diulang lagi berapa institusi yang sudah kerjasama dengan Upscape, yang sudah MOU dengan Upscape. Ini kawan nih Hilda, kawan abang nih. Asli Satria. Oh, salam lah dulu. Penyanyi Minang, Bro. Oh, penyanyi Minang. Aduh. Ya, halo. Wah, halo Bang, sudah join di live kita sore hari ini. Ya. Oh, penyanyi Minang. Mantap ya. Oh. Tercerdas karena paling pertama untuk lulus ASN dia lah. Masih escape dan Bang? Di ASN iya. Angkatan 2010. 2010. Salah satu orang tercerdas. Senior aku. Satu-satunya nggak ada lagi tuh. Ya? Ya, senior. Mantap ya. Senior. Nah. Oh, super mantap. Tapi emang nggak tahu berapa tadi Bang yang MOU? Yang MOU berapa? Berapa yang udah MOU? Berapa? Padahal aku yang ini ya. Yang paling jelas yang Sumbar itu yang belum Universitas Andalas. Di caps lock ya. Di caps lock. Ya, Universitas Andalas, 3 CRC Sumbar, dan satu lagi apa ya? Fordekok. Ada Fordekok ya. 3 yang belum MOU sama kita. Udah 16 kampus kayaknya. Tapi sih total MOU, kalau boleh bentar Wilda, dicek dulu di laptopnya. Oke, siap. Oke, sahabat Upscape, jadi yang disebutkan tadi walaupun kampusnya tidak MOU langsung dengan Upscape, tapi rata-rata itu semua mahasiswa itu juga ikut dengan kita. Jadi walaupun secara formal nih kita nggak kerjasama, tapi kita bisa menyusup lewat orang dalam. Nah, jadi mereka juga ikut sama kita. Karena teman-temannya dari kampus lain pun juga ikut sama Upscape, jadi dari kampus itu pesertanya juga rame loh yang ikut sama Upscape. Walaupun secara formal kita belum ya. Udah dilihat Bang, berapa Bang? Ada 28 kampus yang sudah MOU dengan kita semenjak kita baru pertama kali roadshow untuk MOU itu di 2018 ya Bang? Ya. Provinsi yang pertama kali kita kunjungi itu Provinsi Riau pada saat itu, di tahun 2018. Jadi doakan setelah pandemi ini berakhir, kita akan mencari lagi nih kampus-kampus yang mau MOU dengan kita langsung. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Dari nama Instagramnya Agues_SF. Bang mau nanya gimana sih tips biar semangat belajar SKB ataupun UKOM yang tertunda-tunda jadwalnya nih Bang? Itulah. Kelemahan saya adalah untuk memotivasi orang ya. Karena saya orangnya tidak romantis ya. Bukan tidak romantis. Tidak romantis. Karena Yomil Fajri aslinya adalah orang yang nggak termotivasi untuk melakukan banyak hal. Tapi karena tuntutan hidup ya saya harus bekerja keras. Nah, ketika mungkin itu ya saran untuk teman-teman yang mau TKB maupun
yang mau ukom, ibaratnya jadikan itu sebuah target teman-teman, tuntutan, sehingga teman-teman harus bekerja keras untuk itu ya. Namun di balik kerja keras kita diiringi dengan beribadah dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Karena prinsipnya gini, Kak Yomil paling percaya sekali dengan yang namanya keberuntungan, Wilda. Dan keberuntungan itu selalu segaris dengan usaha dan doa. Selalu segaris dengan usaha dan doa. Mungkin Yomil cerita sedikit nih terkait dengan boleh. Tahun kemarin, Wilda, kita berhasil jadi juara 1 wirausaha muda berprestasi. Oh ya. Iya, yang diadakan oleh Kemenpora. Yang diadakan oleh Kemenpora. Itu kalau dari sisi, dilihat dari sisi apanya, Wilda, profil kompetitor, Upscape paling lemah tuh. Kalau dari sisi income dan pengalaman. Ya, rata-rata teman-teman itu income-nya ada yang 4M, 5M, dan lain sebagainya. Upscape waktu itu 1,4 atau 1,3 M kita waktu itu baru. Ya, kalau dari sisi pendapatan. Kalau dari sisi pengalaman mereka lebih gila lagi, Wilda. Kompetitor abang waktu itu pun ada yang udah kerja di Okezone, udah ada yang kerja di BNI, udah banyak pengalaman-pengalaman menjadi technopreneur. Nah, ada satu orang, Yomil Fajri, basic-nya adalah keperawatan, dan pebisnis pemula kan waktu itu, Wilda. Iya, benar sekali. Bos kita ini selain ini motivator, tapi dia juga rendah hati ya sama Upscape ya. Walaupun dia juara, tadi dibilangnya, tapi dia rendah hati ya. Nah, ngomong malah. Lanjut Bang. Oh, sombong malahnya. Jadi, saat lomba tersebut, teman-teman sekalian, hal yang saya lakukan untuk bisa menjadi juara dalam kompetisi tersebut adalah saya latihan untuk presentasi itu aja ketika di karantina itu mungkin lebih dari 100 kali latihan, Wilda. Agar benar-benar berarti, Bang, presentasi saya ini itu sesuai dengan jamnya. Waktu itu cuma dikasih batasan waktu 10 menit. Ya. Ya. Slide yang dibikin oleh Najmi Ulfa Misbah ini, yang banyak emot di sini, sangat banyak sekali. 50 slide. Mana mungkin 50 slide? 50 menit. Slide dalam waktu 50 menit. Wow. Tapi nggak itu, Hilda, banyak abang cut-cut. Banyak di-cut-cut kan. Karena memang harus cepat, 10 menit. Latihan itu. Menyesuaikan lagi dengan PPT-nya. Terus kemudian latihan lagi. Sampai waktu itu memang udah 4 atau 5 kali latihan terakhir itu udah 10 menit. Pas 10 menit. Pas 10 menit, Hilda. Dan waktu itu kan kita kan baru pertama kali nih ikut lomba lagi setelah 2016. Udah lama sekali nggak ikut lomba. Ikut lomba lagi di 2019. Nah, pada saat perlombaan itu, Hilda, ini ya mungkin berkat doa teman-teman juga, berkat doa keluarga juga, kompetitor yang hebat-hebat itu ada aja kekurangannya, Hilda. Ada aja masalah-masalahnya. Saat prosesnya ada aja masalah, datang terlambat, ada kemudian yang memang ibaratnya produk aslinya kebawa, yang prototipe yang kebawa, sehingga kan ada sebuah kan di sana kan, Hilda. Kalau dari si skill kan, apalah daya seorang saya, apalah skill yang bukan seorang ya. Tapi karena kita udah siap dari sisi apa yang udah kita siapkan, dan mungkin juga berkat doa teman-teman semuanya, alhamdulillah kita berhasil tuh menyabet juara 1. Meskipun kompetitor kita luar biasa. Nah, poin yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kita tadi adalah ketika teman-teman dihadapkan dengan sebuah tantangan baru, kalau bahasa Najminya itu challenge baru, new challenge, kita harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, ya, persiapkan dengan sungguh-sungguh, persiapkan dengan detail dan semaksimal mungkin. Tapi jangan lupa tentunya dengan ibadah dan doa. Ya, itu penting sekali untuk memicu yang namanya keberuntungan. Itu sih dari aku, Wilda. Dan jangan putus asa juga kepada kawan-kawan yang ukomnya tertunda ya. Kemungkinan besar sih kayak dilanjutkan di Juli. Karena nggak mungkin lama-lama, teman-teman. Karena kayaknya nggak mungkin lama-lama. Atau mungkin ada alternatif nantinya yang dilakukan oleh organisasi profesi kita. Namun mudah-mudahan nanti join sama Upscape mungkin. Luar biasa sekali. Amin paling serius ya. Amin paling serius sih kalau itu.
Ya. Nah, itu jawaban dari pertanyaan sahabat Upscape yang tadi ya. Jadi luar biasa sekali nih sahabat Upscape jawabannya dari narasumber kita. Jadi intinya sahabat Upscape, walaupun jadwal UKOM Jawa SKB itu tertunda, tapi kalau sahabat Upscape semuanya punya target, itu otomatis teman-teman semuanya akan terpacu juga semangatnya untuk mendapatkan targetnya itu. Karena orang yang sukses itu lahirnya juga dari usaha yang sangat banyak sekali yang dilakukannya, dari banyak kegagalan sih yang dilaluinya, baru dia bisa sukses ya sahabat Upscape. Ini kita lihat lagi ya yang udah komen-komen di sini. Ini ada komen dari Kak Eeng nih Bang. Kak Eeng _. Saya alumni Stikes Yarsi Sumbar Kak, tapi ikut bimbel di Upscape. Mantap. Pertahankan ya Kak. Dan jangan lupa kasih infonya ke sahabat Upscape yang lainnya. Buat juniornya yang belum ikut UKOM Kak, yang mau ikut persiapan UKOM, ini sekarang kita udah buka bimbel buat persiapan UKOM ya Bang ya. Karena kabar-kabarnya UKOM bulan Juli ya. Juli. Tanggalnya aku lupa sih. Bulan Juli tapi ya Bang? 4 Juli. Tanggal 4 Juli. Oh, tanggal 4 Juli UKOM. Dan itu hasil keputusan yang terakhir. Jadi belum ada perubahan lagi ya selain dari bulan Juli itu ya Bang. Tapi masih kita pantau. Sahabat Upscape jangan lupa, tetap kita pantau. Ada lagi sahabat Upscape yang mau ditanyakan. Nah, ini ada yang nanya juga nih Bang. Dari Bang Roni Muhammad .99. Bagi-bagi dong motivasi CEO mendirikan Upscape. Kebetulan orangnya nggak suka kasih motivasi nih. Ya. Apa ya? Mulai aja dulu lah. Prinsip Tokopedia. Iya, mulai aja dulu. Karena Upscape juga berdasarkan itu juga ya Bang ya. Kita mulai aja dulu, di tengah jalan kita perbaiki prosesnya. Aku masih ingat juga itu. Perbaiki nah, terus ini penting udah. Ini penting nih bagi kawan-kawan yang mau berwirausaha. Nah, ketika semua kan banyak nih, ketika kita mau berwirausaha kan kita nggak tampil sendirian, Wilda. Pasti banyak kompetitor kan. Upscape pun banyak kompetitor. Dan semuanya dikalahkan juga Upscape. Ada kompetitornya. Dan semuanya dikalahkan Upscape. Nah, mantap ya. Jiwa sombong itu muncul loh. Jadi ketika kita memulai sebuah usaha, kita memiliki banyak kompetitor, teman-teman. Hal yang paling terpenting sekali itu bukanlah harga murah, bukanlah pemberian harga, penawaran diskon sebesar-besarnya, bukan diskon besar, bukan penawaran harga murah yang membuat kita akan laku atau dibeli orang banyak. Namun yang paling terpenting yang harus teman-teman perhatikan ketika memulai sebuah usaha atau ketika berentrepreneur, kalau menurut Yaumil adalah perhatikan kualitas solusi yang teman-teman tawarkan. Itu yang pertama. Kualitas pelayanan atau kualitas produk adalah the number one. Nomor satu untuk teman-teman bisa bertahan lama. Dan itulah yang menjadi landasan Upscape hingga saat sekarang ini. Ya, kualitas nomor satu. Teman-teman bisa tengok mungkin kompetitor-kompetitor kita, bahkan kerja tim Upscape deh. Itu ibarat membuat satu soal saja itu prosesnya ribet sekali teman-teman. Banyak proses seleksinya. Ribet sekali. Seorang apa saja, udah dua orang mahasiswa magister Fakultas Keperawatan UNAN saja di Upscape malahan bikin soal. Termention @Milda Dahlia @Angga Mahalta. Jujur ya loh, bikin soal itu susah. Apalagi bikin pembahasan yang jadi Upscape itu kita harus ngikutin prosedurnya Upscape loh. Pembahasan sepanjang-panjang itu sangat detail. Dan itulah yang menjadi dasar kita kan, yang menjadi visi dan misi kita selalu. Untuk kualitas produk itu harus sangat terbaik kita berikan. Pelayanan terbaik harus kita berikan pada pengguna kita. Nah, ini masukan juga kepada teman-teman sekalian. Apapun jenis usaha yang teman-teman mau bikin, apapun jenis startup yang teman-teman bikin, teman-teman harus pastikan solusi dan kualitas layanan yang teman-teman berikan itu terbaik. Itu yang paling utama. Nanti urusan harga, urusan biaya, itu belakangan. Kalau kita tengok kan Wilda, di Upscape sendiri kan kalau dari sisi harganya kan paling tinggi tuh dibanding kompetitor lain kan. Dari yang lain ya. Dari kompetitor. Ya, tapi kita cukup pede ya dengan harga segitu. Ya, bukan cukup pede lagi, sangat pede sekali kan. Pede. Karena dengan harga segitu kita rasa itu udah harga minimal atau harga standar dari layanan yang kita berikan. Ya, kualitas yang kita berikan. Agak sulit lagi negonya kalau ke bawah lagi. Kita takutnya nanti kualitasnya nggak bagus. Nah, benar sekali. Itu sih saran saya untuk
kalau bagi yang mau mendirikan usaha atau mau mengembangkan sebuah produk atau mengembangkan startup, poin paling penting adalah perhatikan kualitas atau solusi dari yang teman-teman tawarkan. Itu benar sekali. Itu ya. Terima kasih loh pertanyaannya dari siapa tadi ya, dari Bang Roni Muhammad 99. Nah, itu jawabannya dari narasumber kita juga. Terima kasih loh Bang Yamil sudah berbagi sangat panjang lebar ya, dan penuh semangat sekali CEO kita pada sore hari ini. Karena hari Minggu ya, sama libur ya Bang ya. Nah, jadi sahabat Upscape, walaupun di Upscape itu kita bisa dikatakan tadi sudah dibahas juga ya, harga kita itu memang sedikit lebih mahal daripada yang lainnya. Cuma sahabat Upscape jangan khawatir, karena kita selalu bilang harga yang teman-teman bayarkan itu akan sebanding dengan kualitas yang akan teman-teman dapatkan. Jadi walaupun harga segitu, teman-teman juga mendapatkan fasilitasnya itu yang termantap, super oke. Dan jangan khawatir juga, di Upscape walaupun harganya kita patok itu sebelum pandemi corona itu harganya sekian, karena pandemi ini kita juga kasih diskon besar-besaran loh sahabat Upscape. Nah, nanti bisa DM di Instagram Upscape untuk mendapatkan diskon khususnya. Oh iya, aku lupa, ada diskon khusus spesial ini ya Bang ya, International Nurse Day ya. Ya, ada lagi diskon khusus International Nurse Day. Jadi walaupun harga kita walaupun harganya cukup tinggi, tapi ada diskonnya. Jadi jangan khawatir sahabat Upscape. Karena kita juga menjaga kualitas bimbingan kita, dan dari segi harga pun kita juga coba untuk lebih ekonomis juga. Jadi jangan khawatir ya. Nah, ini terkait dengan pembahasannya tadi, kita bahas ini tadi ya Bang ya, terkait dengan kompetitor nih Bang. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Najmisbah. Ini salah satu tim Upscape juga ya. Oh iya Bang, kalau menurut Abang kompetitor itu perannya apa dalam maintenance perusahaan Bang? Upscape punya kompetitor nggak Bang? Punya nggak ya? Upscape punya kompetitor, banyak malah. Udah berkoloni-koloni, kalau kita perhatikan udah berkoloni-koloni kan. Gimana cara ngalahin Upscape? Di setiap provinsi itu ini ya Bang ya, hampir ada kompetitor kita ya. Hampir ada kompetitor. Kalau di setiap pulau di Indonesia. Kompetitor itu ibaratnya mungkin bisa kita jadikan rekan kolaborasi, Wilda. Jadi kalau di dunia startup ini nggak ada kompetitor yang abadi sebenarnya. Sama kayak politik, nggak ada kompetitor yang abadi. Kita bisa membuat sebuah solusi baru lewat kerjasama, dan startup ini prinsipnya adalah memang kolaborasi. Nggak ada pemeta-metakan dalam sisi kompetitor. Meskipun dalam implementasinya tetap akan ada ada kompetisi kan, siapa yang terbaik kan, kayak gitu. Tidak akan ada. Kalau menurut Yamil sih jarang sekali Upscape itu mengikuti kompetitor, jarang sekali. Nah, tapi kompetitor sering mengikuti Upscape, gitu ya Bang? Nggak usah kita jawab ya, biarkan orang. Oh, iya. Nah, sebenarnya itu wajar aja kan Wilda, karena kalau ditengok dari prosesnya, Upscape mungkin termasuk yang pertama, bukan yang pertama, masuklah di proses awal-awal lah. Kalau pertama nanti ada juga yang mengklaim pertama kan, ya, kita di awal-awal. Kalau ada yang duluan di tahun 2016, mungkin dia lebih dulu dari Upscape, karena Upscape kan 2016. Nah, kompetitor itu perannya sampai di sana kalau menurut Emil, bisa dijadikan rekan kolaborasi, namun tidak untuk ditiru sebenarnya. Karena teman-teman sekalian, sebenarnya kalau ingin membuat, kalau dalam asumsi Emil ya, dalam membuat perusahaan yang established itu, kita harus mencari jalan yang berbeda. Bukan jalan yang sama dengan orang yang udah ditempuh orang lain. Kita harus mencari jalan yang berbeda, cari jalan yang spesifik, biar nantinya orang bisa menilai kan, oh ini kayaknya beda nih, harus dicoba nih. Karena beda tadi, ketika orang udah melakukan pola-pola yang sama dan kita beda sendirian, orang lain atau calon-calon pengguna pasti milihnya adalah orang-orang yang berbeda. Itu yang kita cari ya? Menjadi yang berbeda. Dan biasanya jalan yang ditempuh oleh orang yang berbeda ini akan lebih sulit karena playbooknya belum ada, karena jalurnya kan belum ada. Otomatis kan buka jalur baru nih. Sedangkan ketika kompetitor melakukan formula yang sama, itu aja, itu akan lebih mudah mereka. Tapi lawannya banyak. Sedangkan orang yang memilih jalan yang berbeda, itu akan lebih sulit. Tapi dia sendirian. Efek sendirian jadi pilih yang mana? Ya, efek sendirian itulah yang membuat kita bisa lebih baik dari yang lain. Bisa lebih cepat dari yang lain. Bahkan bisa lebih
kemungkinan ditiru oleh orang lain itu semakin semakin tinggi kan peluangnya. Kalau kita sukses di jalan berbeda, kemungkinan formula yang kita pakai akan mereka pakai. Kayak gitu sih Wilda. Kalau dari Upscape sih milih jalur yang berbeda. Itu. Oke, siap. Mantap sekali nih jawabannya dari narasumber kita ya sahabat Upscape. Ini aku ambil hikmahnya nih dari semua jawabannya tadi. Jadi sendirian itu is okay ya, tidak masalah kalau kita masih sendiri ya. Najmi Misbah. Nggak apa-apa kalau masih sendiri. Nah, jadi sahabat Upscape, walaupun ada kompetitor itu, bagi kita nggak masalah ya Bang ya. Main kompetitor itu yang bikin kita untuk terus berinovasi lagi dan untuk menjadi yang berbeda lagi dari yang sebelumnya. Nah, cuma kita di sini juga mau pesan nih sama kompetitor mungkin yang ada di luar sana. Kalau jadi kompetitor itu yang sehat aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bikin produk yang beda itu nggak masalah ya, asalkan jangan paket soal itu diambil dari sini dicomot ke situ, jadi itu nggak sehat itu persaingannya ya. Nah, kalau bagi kompetitor nanti yang mau kolaborasi juga dengan kita, silakan hubungi aku di Instagram @wildadahlia. Nanti aku akan fasilitasi juga gimana caranya collab di Upscape nih. Oke, kita lanjut ya sahabat Upscape yang sangat ramai sekali ikut live sharing kita hari ini. Ada pertanyaan lagi nih Bang. Wah, aku keluar di live-nya. Aku lihat di sini dulu ya. Ada tadi pertanyaannya dari ini Bang. Oh, dari Mas Ma'rufi Alwan. Ini kalau nggak salah peserta bimbingan SKB perawat kita nih, TKB batch 7. Nah, ini Bang untuk nilai TO yang sering stuck. Untuk nilai TO yang sering stuck di situ-situ aja, gimana cara meningkatkannya nih Bang? Jadi nilai TO-nya katanya stuck nih Bang. Nah, ini dia untuk pesan untuk sahabat Ma'rufi Alwan. Ini dia salah seorang yang paling loyal nih udah ikut SKB reguler ya. Yang level basic ikut, dia ikut, advance-nya juga ikut dia. Ikut semua nih Ma'rufi Alwan. Tunggu dulu. Supaya aku baru tahu istilah itu hari ini di caption-nya Instagram Upscape ya. Ada basic, intermediate, advance. Nah, hari ini kita launching nih istilah itu di live sharing kita hari ini. Kita launching istilah terbaru. Jadi dia termasuk pelanggan setia Upscape gitu ya Bang ya? Paling masa Wilda nggak tahu? Tahu apa? Tahu lah, aku di sini sebagai orang nggak tahu nih ceritanya. Oke. Karena aku moderator nih. Habis tahun paling apa? Tapi prinsipnya ini sih ya, kalau di level yang kita berikan sekarang, stagnan kayaknya udah cukup baik. Karena dia kan kita ngasih peningkatan level layanan. Ketika teman-teman stagnan itu bukan teman-teman turun tuh. Itu ada sebenarnya peningkatan karena levelnya kita tingkatkan terus. Kalau nilai teman-teman baik, itu kalau misalnya nilainya meningkat terus itu luar biasa sekali. Tapi sebenarnya kalau stagnan aja itu udah di level baik. Karena makin ke sini itu level soalnya, level konten pembelajarannya itu memang makin sulit. Harapannya benar-benar teman-teman menguasai banyak hal untuk persiapan TKB kan. Banyak persiapan untuk bisa lolos nanti kan. Namun pesan saya adalah mungkin ini nggak spesifik ya, tapi bisa digunakan. Ketika teman-teman ingin mencapai hasil yang terbaik, namun prosesnya nggak ada perubahan, coba lakukan perubahan di prosesnya, ya. Kalau ingin hasilnya baik, namun hasil periodenya itu nggak gitu-gitu aja, TO-nya hasilnya gitu-gitu aja. Coba lakukan perubahan proses belajarnya. Coba baca lagi pembahasan yang telah teman-teman dapatkan selama pembelajaran. Catat list hal-hal yang menjadi kesalahan teman-teman dan usahakan paham atau bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut ketika konten-konten serupa diujikan lagi di tes berikutnya. Misal nih, sebelumnya kita nggak paham mengenai GCS. Nah, pas tes berikutnya, kita sebenarnya udah mempersiapkan diri nih hafal. Oh, GCS itu terdiri dari motorik, verbal, hafal semuanya. Agar nantinya ketika di tes berikutnya, soal GCS lagi, kita udah lebih bagus. Perubahan Oke, sahabat Upscape, kita lanjut lagi live sharingnya. Mohon maaf tadi terjeda karena kalau live di Instagram itu cuman 1 jam lalu live-nya akan berakhir. Jadi kita coba join lagi sama
narasumber kita ya sama Bang Yaumil Fajri. Ini kita tunggu dulu Bang Yaumil Fajri. Oke, kita coba join ya sama Bang Yaumil lagi. Jadi sahabat Upscape, tadi lagi seru ya kita bahasnya terkait dengan cara belajar tadi nih sahabat Upscape. Nah, tadi lagi di kupas tuntas. Oke. Halo Bang, selamat datang lagi. Pada tadi lagi seru nih sahabat Upscape, tapi mohon maaf nih karena live di Instagram itu cuma 1 jam, lalu live-nya berakhir, jadi terpaksa nih kita cut videonya lagi, kita sambung lagi. Tapi jangan khawatir, nanti video lengkapnya bisa dilihat di channel YouTube-nya Upscape ya Bang. Berapa orang jumlah yang nonton, Hilda? Yang nonton 189 orang. Jadi walaupun bulan puasa, tapi cukup mantap. Ya. Ya. Biasa 200 lebih sih. Tapi karena bulan puasa mungkin pada ngabuburit, Bang. Positive thinking dong. Biasa tapi aja, sahabat Upscape. Sudah cukup luar biasa nih sahabat Upscape. Nah, tadi kita lagi membahasnya cara belajar nih, Bang. Tadi agak gantung nih, Bang. Mungkin boleh diselesaikan kalimat gantungnya tadi, Bang. Karena digantung itu kata Najmi nggak enak sih, Bang. Formulanya adalah, kalau ingin hasil yang baik, teman-teman, kalau ingin terjadinya perubahan hasil yang lebih baik, teman-teman harus melakukan perubahan juga di prosesnya. Dan jangan pernah putus asa dalam proses. Kan banyak sekali orang yang berhenti di proses, Hilda. Ya, kayak kawan kita lah. Tiru cerita sukses itu, tiru Najmi Ulfa Misbah, tim kreatif lagi. Ya, meskipun harapan beberapa kali pupus, tapi semangat tidak pernah kena pudar-pudar. Meskipun dia selalu bangun harapan, lalu harapannya dihancurkan, dia bangun lagi ya, gitu ya Bang ya? Ya, sekali-kali undang Najmi Ulfa Misbah jadi materinya udah. Sumber. Oh ya, boleh. Masih banyak cara hal bertahan. Gitu kan? Nanti temanya kalau Najmi Misbah, cara bertahan yang efektif gitu ya. Cara bertahan yang efektif. Sama lagi kan gaya bahasanya udah English Indonesia kan? Try to different katanya tadi gitu. Nah, dia muncul, termention. Nah, jadi gitu ya, dari pertanyaannya Bang Ma'rufi Alwan tadi, mungkin sahabat Upscape juga bisa ngambil banyak hikmahnya tadi ya, dari jawaban dari narasumber kita tadi. Jadi kalau sahabat Upscape sebenarnya itu kalau nilainya masih di IP itu aja, itu bukan berarti sahabat Upscape itu stuck di posisi itu. Tapi karena emang di Upscape itu level pembelajarannya kita tingkatkan, level soalnya pun juga kita tingkatkan. Jadi kalau sahabat Upscape masih stuck, itu artinya cukup berprosesnya cukup baik gitu ya Bang ya? Cukup baik. Tapi kalau mau berprosesnya lebih baik lagi, mungkin yang biasa sahabat Upscape habis jam pembelajaran itu nggak pernah lagi ulang-ulang materi yang sudah pernah kita ajarkan di grup. Jadi sahabat Upscape bisa baca lagi. Nah, kelebihannya kalau di Upscape itu pembahasannya bisa diakses sampai jadwal SKB nanti ya, Bang? Ya. Aduh, ini jaringan aku yang error apa jaringan bos aku ya? Nah. Itu muter-muter gitu. Ya. Nggak tahu nih. Tapi yang jelas videonya muter-muter, jadi dengerin aja aku berceloteh dulu ya. Bang, denger Bang? Dengar. Oke. Bang Yaumil? Ya. Hadir ya Bang? Ini kok terjeda gitu ya videonya? Entah jaringan aku, entah jaringan bos aku. Mungkin jaringan bos aku. Jaringan global. Yang namanya bos tidak pernah mau salah ya. Oke, sahabat Upscape, nah itu jawabannya tadi. Ada lagi sahabat Upscape yang mau bertanya, silakan diketik di kolom komentar. Dan kita juga minta lagi nih sama temannya Bang Yaumil tadi. Siapa tadi namanya Bang? Nama IG-nya aku lupa. Tadi dia nanya, cuman karena video kita terjeda, jadi pertanyaannya nggak bisa aku scroll lagi nih. Yang penyanyi Minang tadi Bang. Halo, hai. Nah, jadi sahabat Upscape, silakan ada yang mau lagi bertanya. Tadi ada yang nanya nih Bang, dari teman Bang Yaumil. Dari penyanyi Minang tadi Bang, aku lupa siapa namanya. Mau di-mention lagi pertanyaannya dari siapa tadi ya? Senior aku tadi, temannya Bang Yaumil. Silakan nanya lagi Bang.
Ini kalau sahabat Upscape nggak ada yang mau nanya, ini aku mau nanya lagi nih sama Gimana, Bang Wilda? Emil Fajri. Nih Bang, buat yang nanya di sesi 1 tadi, karena video kita terjeda, jadi pertanyaan nggak bisa di-scroll lagi kan. Jadi silakan sahabat Upscape di-mention kembali pertanyaannya. Aku nunggu nih pertanyaan dari sahabat Upscape semuanya. Nah ini sambil menunggu pertanyaan dari sahabat Upscape, aku mau nanya lagi nih sama CEO kita. Aku juga list ada pertanyaannya. Nah ini terkait dengan, karena Upscape itu tadi kita bahasnya ada sebuah perusahaan startup ya Bang ya, sebuah perusahaan digital. Nah ini kira-kira gimana sih menurut Bang Yaumil startupnya di Kota Padang dibandingkan dengan yang ada di ibu kota gitu Bang. Kalau Upscape kan tumbuhnya dari perusahaan yang ada di daerah nih. Gimana sih peluangnya startup di Kota Padang menurut Bang Yaumil? Peluang apa, Wilda? Peluangnya startup di Kota Padang Bang. Oh, kalau di apa? Kalau di Kota Padang sih bukan, kalau startup ini sebenarnya bisa tumbuh di mana saja, Wilda. Karena kalau menurut Yaumil paling penting di startup itu adalah sumber daya manusianya. Itu yang paling penting sih. Bukan fasilitas mewah kantornya, bukan pendanaan dari venture capitalnya, bukan aksesnya harus di perkotaan besar, enggak. Yang paling penting dari startup itu, kalau menurut Yaumil, adalah kualitas SDM yang mengelolanya. Ya, sebenarnya apapun sih perusahaannya, semakin besar, pokok asalkan SDM-nya bagus, kemungkinan dia untuk bertahan dan tumbuh lebih besar itu makin lebih tinggi. Ya, itu yang paling penting sih. Dan di Kota Padang sendiri sih sebenarnya udah banyak startup yang ada, Wilda. Tapi Yaumil nggak mengikuti perkembangannya. Karena itu tadi kan, jarang bersosialisasi kan. Benar sekali ya sahabat Upscape. Nah jadi gitu ya sahabat Upscape yang berada di tidak di ibu kota seperti kami, karena kami kan beradanya cuma di suatu daerah di sebuah pulau Sumatera ya, ada yang tahu mungkin ya. Jadi kita kantornya di Kota Padang. Nah jadi walaupun sahabat Upscape ada nih di daerah-daerah tidak di ibu kota, tapi mau membangun perusahaan startup, nah itu salah trik dari Bang Yaumil tadi itu tidak masalah sahabat Upscape, silahkan bangun perusahaannya karena terpenting itu adalah SDM-nya. Nah ini terkait kita membahasnya SDM nih Bang Yaumil. Kalau menurut Bang Yaumil gimana sih caranya menyatukan timnya di Upscape itu walaupun kita nggak punya kantor nih. Nah itu mungkin bisa dibagi juga tips dan triknya Bang agar satu perusahaan itu juga tetap utuh. Gimana menjaga budaya kerjanya gitu Bang. Padahal kita juga jarang tatap muka langsung. Nah sebenarnya kan Upscape berkantor kemarin itu. Tapi kayaknya kantornya nggak ada gunanya juga. Iya. Nggak terlalu ibaratnya nggak terlalu urgent kayaknya, karena rata-rata tim tersebar gitu kan. Ada yang Mbak Uci di Bandung, Kak Adib di Pulau Somalia, terus kemudian Pak Hendro di Pulau Karibia, Yaumil kadang-kadang di Mentawai, kadang-kadang Nazmi dalam harapan. Dalam harapan. Ya. Jadi kalau nggak terlalu penting lokasi, Wilda. Yang penting sih koneksi antar timnya. Dan sebenarnya sih untuk membuat koneksi antar tim yang bagus itu memang waktulah yang menjawab kan, nggak bisa instan langsung. Kan di Upscape juga nggak itu aja orangnya, terjadi juga kan pertukaran. Ada yang berhenti, ada yang vakum, ada yang melahirkan, ada yang menikah, ada yang jatuh cinta dan lain sebagainya kan. Nah jadi jadi itu aja sih yang bisa membuat kita bisa sampai saat sekarang ini masih ada ya, komitmen antar kitanya aja kan. Ada grup WhatsApp itu memungkinkan, itu ibaratnya bisa menjadi kantor virtual kan Hilda. Koordinasi kita lakukan di sana. Terus kemudian tugas-tugas kita kolaborasikan juga di sana. Terus kemudian apapun kayaknya sekarang udah bisa terkoneksi dengan bantuan teknologi. Pas Emil sih peran kantor udah tergantikan lah lewat bantuan teknologi. Mungkin satu lagi nih Bang, hemat biaya mungkin ya, save money. Hemat biaya ya. Tapi sih kalau nanti harus makin besar kayaknya memang harus pakai kantor ya udah. Iya, kayaknya iya. Karena salah satu aset perusahaan ya kantor. Ya, ada perusahaan kan. Aturan apa gitu ya Bang? Harus ada kantor gitu ya. Harus ada kantor juga sih kalau udah makin besar. Tapi untuk sekarang sih kayaknya masih aman lah tanpa kantor.
masih bisa kita handle tanpa kantor. Nah, oke, ini lanjut nih Bang. Ini pertanyaannya tadi dari Bang Bandaro Mudo. Oke, lanjut di sini Om, apakah ada beda layanan ASCAP yang sudah MOU dengan institusi atau ikut reguler mandiri? Ini pertanyaannya menarik sekali nih. Ayo gimana Bang? Ini Hilda yang memakannya biasanya. Ya ini biasa bagian aku tuh. Ya, bagian Hilda. Tapi sih ya, ketika dia udah MOU bareng ASCAP, kampus-kampus itu kan udah terkontrol dengan baik bareng kita Hilda. Report progres pembelajaran mahasiswanya kita laporkan secara periodik kan, mingguan kita laporkan. Terus kemudian nanti kita juga kolaborasi bareng kampus untuk bimbel di kampusnya kan. Kalau ibaratnya online masih ada barrier-barrier atau masalah-masalah bagi usernya, itu bisa kita lakukan di kampus untuk lebih dekat lagi dengan pengguna kita. Dulu kan kita juga sempat ke Kerinci lewat MOU kita dengan Seza, teman-teman di Kerinci kan, lulusannya sangat bagus sekali waktu di periode itu kan, meningkat tajam juga. Nomor 2 di Sumbar. Terus juga dengan Mercu Bakti Jaya ya, yang sebelumnya berada di level tengah lah, di ranking kemarin jadi tingkat terbaik kan, persentase lulusan tertinggi. Langsung di level top sekarang. Kampus kita kan Hilda ya, kemarin ya. Kemarin. Nah, itu sih Hilda, kalau kelebihan kampus yang MOU sih, mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas ekstra, terutama sih monef progres belajar usernya. Dan juga itu mungkin ada dengan kampus nantinya keuntungan ekonomis lah yang didapatkan oleh kampus ya, lewat partnership tadi. Benar sekali. Itu kayaknya nggak bisa kita kasih secara detail. Iya, untuk kita kasih detailnya kalau dikontak langsung nanti ya. Nah, tapi aku juga penasaran nih Bang, ini teman Bang Yaumil PNS-nya di mana ya Bang? Mana tahu bisa aku ajakin kolaborasi mungkin. BKKBN Sarolangun kalau nggak salah ya. Oh, BKKBN. BKKBN Sarolangun. Oh, nanti kita coba cari apa yang bisa kita kolaborasikan ya. Nah, jadi sahabat ASCAP, tentu ada bedanya kampus yang MOU dengan ASCAP maupun yang tidak MOU dengan ASCAP. Itu buktinya tadi yang diceritakan oleh Bang Yaumil, itu seperti Stikes Seza Sentika Padang, Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, itu yang biasanya angka kelulusan UKOM-nya itu berada di level menengah, tapi setelah kerjasama dengan ASCAP, itu kita bisa angkat jadi level top. Nah, itu kelebihannya kalau kerjasama dengan kita. Nah, buat sahabat ASCAP yang mungkin kampusnya belum kerjasama dengan kita, mungkin bisa bantu kita juga melalui Kaprodi-nya mungkin, kasih informasi ASCAP dengan Kaprodi-nya, kalau mau join dengan kita, nanti kita akan kontak secara langsung. Atau bahkan kita datangi langsung ya Bang, kalau ada kampus yang mau MOU dengan kita. Ya, setelah pandemi ya, kan sekarang kan di rumah aja. Ya, sekarang di rumah aja. Nah, terkait dengan budaya kerja di rumah aja, kalau sekarang kan lagi viral nih Bang, work from home, WFA gitu kan, belajar. Sedangkan kita dari dulu sudah memulai prosesnya juga ya Bang ya. Kita dari dulu kerja emang dari rumah aja. Jadi ASCAP itu kayak lebih dulu gitu nggak sih? Sedikit ya intermezzo ya sahabat ASCAP. Nah, oke sahabat ASCAP, ada pertanyaan lagi nih Bang Yaumil. Kok pertanyaan aku suara aku nggak kedengeran, Naj? Mungkin speakermu yang salah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bang Yaumil Fajri. Ini masih dari Kak Najmi Misbah yang namanya sering termention pada live sharing kali ini. Seberapa berartinya anggota tim bagi Bang Yaumil? Bang Yaumil penting nggak kami ini Bang? Pertanyaannya kadang ini ya Bang, agak baper-baper gitu nggak sih? Ya, seberapa penting di tim bagi Yaumil sama dengan seberapa penting Najmi bagi Silia. Itu jawabannya. Itu aja deh. Ya, kadang hal-hal pertanyaan kayak gitu kan bisa di WA saja kan ya udah. Usahakan pertanyaan ini nggak usah disebutkan lah. WA selalu kita bisa sampai mana. Nah, cuek aja nanti ya, Naj ya. Ini memancing emosi bos nih. Ada lagi nih Bang, pertanyaan dari Bandaro Mudo ini aktif sekali bertanya nih. Oh, lanjut bikin layanan IELTS preparation dan TPA, Bos. Ini pernah juga kita Bang, kita garap dulu depan juga ya. Kolaborasi dulu kan, tapi masih belum ketemu pasarnya. Pasarnya belum ketemu. Tapi tunggu inovasi kita selanjutnya. Ya, kalau si Eri itu bagus tuh ya, jadi tutor TPA tuh. Ya. Oh iya bisa tuh. Kan lu CPNS. Oh. Nanti akan di-call oleh bos kita langsung.
Ya, Ada juga nanti dia akan di untungnya call. ikut ini. Iya, dapat job dia ya karena lihat live sharing kita. Ada pemasukan nih. Oke lanjut, ini dari Bang Gary Hanesti nih, Bang Yaumil. Ini dari peserta bimbel SKB kita juga. Ini salah satu pelanggan setia Upscape juga nih. Semua bimbel Pelanggan Upscape setia. dia ikutin. Dari level Dia ikuti. regular, intermediate, sama advance. Nah aku udah hafal nih ketiga level yang baru launching hari ini. Dia ikut ketiganya. Mantap, mantap, mantap ya. Ini pertanyaannya, gimana cara bisa dapat tim yang solid Kak di startup? Apakah dari teman organisasi atau lewat rekrutmen? Nah, kita dulu sifatnya family raya ya. Jadi berawal dari teman gitu. Ya. Antar teman kita kumpulkanlah orang-orang yang nggak ada kerjaan tapi mempunyai visi yang bagus ya. Rata-rata kami dulunya nggak ada kerjaan, tapi seiring berjalannya waktu kami dapat kerjaan dan kami bekerja keras di dalam pekerjaan ini hingga jadilah sekarang. Ya, jadi kabinet kerja ya. Ya, itu juga sih. Mungkin kata-kata abang nggak bermakna ya udah ya. Iya nggak bermakna sih bang. Tapi intinya cari yang satu misi. Enggak juga sih. Oh nggak juga. Intinya mungkin ini. Kalau ingin bisa sustain terus itu, ya berproses saja sebenarnya kan Wilda, berproses dengan baik. Terus kemudian apa ya? Ya berproses saja sih sebenarnya, nggak ada apa Wilda, nggak ada yang abadi juga di tim. Tapi usahakan perhatikan kesejahteraan tim, itu penting sekali teman-teman. Ya, penting sekali. Ya, itu perhatikan kesejahteraannya. Nah ini bocoran nih. Upscape mengeluarkan tiap bulannya itu minimal 40 juta untuk gaji timnya. Berapa orang timnya digaji nih bang? Ada 10, lebih dari 15. Wow, ada 15 orang dengan biaya yang dikeluarkan ada 40 juta. Jadi teman-teman silahkan bagi sendiri ya. 15 itu nggak rata. Ada yang tinggi. Iya, beda tergantung dengan job desk-nya ya bang ya. Tergantung dengan job desk-nya. Ya, itu minimal tuh. Maksimal kita pernah sharing profit itu 125 juta satu bulan. Itu kalau nggak salah di periode 2018 mungkin. 2019 ada sih. Oh ya 2019 waktu bimbel kita lagi melejit ya. Waktu banyak kampus lain OU dan kami waktu itu. Ya itu sih, Yamil nggak punya rumus tertentu untuk bikin tim yang solid. Tapi sih kalau timnya mau bekerja sama dengan kita, itu ya ada proses apanya terus ya, follow up, evaluasi terus menerus yang kita lakukan. Kita kan ibaratnya visi tetap ada, misi tetap ada, tapi yang paling penting sih dalam berprosesnya yang kita evaluasi terus. Dan rata-rata sih kita makin kesini kan makin sempit Wilda, nggak selapang dulu kan. Dulu kan ibaratnya kita ramai sekali. Sekarang udah makin menyempit, namun makin lebih bagus sih kalau yang tengok proses kinerjanya yang sekarang. Benar sekali nih. Itu jawabannya ya di pertanyaan Bang Gary Hanesti tadi. Nah kita ucapkan lagi selamat bergabung nih bagi sahabat Upscape. Silahkan yang mau nanya-nanya sama CEO kita, apapun pertanyaannya akan kita jawab. Ini kadang nggak ada lagi nanya, aku yang nanya. Ini aku ada list pertanyaan lagi nih. Nah ini kira-kira Bang Yaumil, ini sering ditanyakan juga nih sama sahabat Upscape. Kira-kira Upscape terdampak nggak COVID-19 nih Bang? Terdampak sekali. Terdampak sekali. Dia sangat emosional menjawabnya sahabat Upscape ya. Efek dari pandemi ini adalah saya bekerja tiap hari, nggak ada liburan lagi. Ya, kerjanya sampai tengah malam lagi. Sampai-sampai yang sebelumnya tugasnya tidak menjadi pembuat soal, jadi pembuat soal sahabat Upscape ini. Ya, banyak hal sih, rotasi dilakukan, perubahan harus dilakukan. Bagi yang tidak bisa bertahan di perubahan ini, harus dirumahkan. Pamit harus di rumah aja juga. Emang cocoknya di rumah aja. Kalau banyak efek pandemi, kita memang terdampak sekali. Yan Emil memperhatikan banyak kawan-kawan startup juga yang bahkan menutup perusahaannya. Ada sampai yang tutup gulung tikar ya Bang ya? Sampai yang tutup gulung tikar, sampai yang diambil alih oleh orang lain. Nah, kalau dari Upscape sih, target kita sih sebenarnya saat ini sih sustain aja tuh, bertahan aja udah lah kalau sekarang ini.
nggak usah meningkat, tapi bertahan aja untuk saat sekarang ini udah. Dan langkah dari Upscape untuk bisa bertahan adalah berinovasi terus, teman-teman. Menghadirkan solusi terus untuk para pengguna kita. Dan sekarang memang udah spesifik tuh solusi yang kita tawarkan kan untuk TKB dan Ukom. Dan ketika proses ini udah spesifik, kualitas yang kita berikan dan yang kita rancang dan kita eksekusi udah spesifik juga, udah bagus juga proses yang kita lakukan. Mudah-mudahan nanti outputnya bagus. Kalau di Ukom sih udah 3.000-an orang berdampak terhadap kelulusan. Harapannya sih dari 376 user ya yang terdaftar di kita. Yang mana user ini kalau ngambil layanan, total layanannya sih yang menghitung kemarin itu ada 600-an. Jadi ada yang ngambil 3 layanan, ada yang ngambil 2 layanan, ada yang 1 ya. Ada 4. Jadi dari ya harapannya sih kalau dari asumsi hipotesa kita kemarin, level kelulusan bisa di angka 50-60%. Karena nilainya itu udah di atas 70-80% udah. Harapannya bisa menjadi ASN nih, ratusan orang. Dari produk awal, kan ini ibaratnya layanan TKB yang terserius yang kita eksekusi kan. Kalau sebelumnya kan kita memang Ukom yang kita TKB kan. Kalau sekarang udah serius nih kita garap produk khusus TKB. Webnya baru, tutornya khusus juga. Terus kemudian materi-materinya juga rata-rata baru kita berikan. Nah, itu sih kalau dari hipotesa kita. Kita yakin nih, kayaknya bisa sampai di atas 100 orang yang mendapatkan NIP di tahun ini. Dan harapannya dengan hal ini kita bisa membantu kawan-kawan yang ingin menjadi aparatur sipil negara untuk profesi perawat. Itu sih udah. Jadi gitu ya sahabat Upscape, jadi semuanya itu memang terdampak dari corona ini ya, COVID-19 ini. Upscape pun juga terdampak. Ini bagi sahabat Upscape tadi sudah dikasih semangat ya sama CEO kita, jadi akan ada prediksinya nih, lebih dari 100 orang itu bisa jadi ASN untuk tahun ini. Jadi buat sahabat Upscape yang sudah gabung di layanan bimbel kita, itu silakan dipelajari dengan serius, dibaca semua materinya, dan buat yang belum bergabung, silakan bergabung hari ini juga, karena masih ada diskon sampai tanggal 12 Mei 2020. Oke, sahabat Upscape, silakan ada mau nanya lagi, silakan diketik di kolom komentar. Kalau nggak ada mau nanya, aku masih ada punya list pertanyaan. Karena kita masih ada live sekitar 30 menit ke depan nih, Bang. Jadi kita live-nya 2 jam ya. Kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan dampak nih. Nah, ini mungkin boleh dikasih bocoran nih, Bang Yaumil. Apa sih, Bang, program yang disiapkan Upscape dalam waktu dekat nih, Bang? Terkait dengan Ukom ataupun SKB, Bang, boleh dikasih tahu ke sahabat Upscape, Bang? Nah, kalau yang paling jelas sekali itu persiapan TKB, Wilda. Persiapan TKB kita akan ada kelas spesifik lagi. Kemungkinan kita akan rilis dalam waktu dekat. Itu kan salah satu juga konten yang nantinya keluar juga agak sering dan sulit juga dipahami oleh sahabat Upscape kita adalah terkait dengan diagnosis keperawatan. Banyak sekali yang sulit membedakannya dan banyak sekali yang minta variasi soal yang lebih banyak terkait konten ini. Mungkin ini akan mungkin minggu depan akan kita keluarkan. Ditambah lagi kan yang untuk advance kita untuk persiapan TKB itu kayak ada per advance-nya. Karena seleksi soal yang udah kita bikin itu kan lebih dari 3.700 ya, 3.700-an. Dan itu yang terpakai baru kisaran 1.800. Masih ada 1.200 lagi. Ya, yang akan kita bagikan kepada para pengguna kita untuk persiapan yang lebih baik. Itu sih. Nah, terus kemudian untuk Ukom kan kita bikin ya. Ukom kan kita udah buka kelasnya untuk persiapan di bulan Juli. Silahkan mendaftar teman-teman dan silahkan nikmati sajian-sajian edukatif dari kita untuk persiapan Ukom yang lebih baik. Itu sih. Ya. Jadi sahabat Upscape, karena sekarang kan lagi di rumah aja nih, makanya di Upscape itu kita bikin semua layanan kita itu sifatnya online. Jadi teman-teman bisa akses di mana aja, yang penting ada paket internetnya, itu bisa menikmati layanannya ada di Upscape. Nah itu tadi bocoran ya yang dikasih tahu sama bos kita, karena kedepannya kita akan ada layanan yang lebih spesifik lagi. Jadi itu terutama ini kita mention nih, Bimbel CPNS TKB Upscape Batch 3, yang selalu minta sama Upscape buat ada program yang baru lagi. Karena semakin banyak variasi soal yang diberikan oleh Upscape, dia semakin haus akan soal-soal yang lain nih. Makanya di Upscape itu kita selalu inovasi, kita buka layanan yang baru lagi dengan paket soal yang baru lagi dari layanan sebelumnya.
Nah ini tadi ada komentar juga nih Bang dari Ca_Indro. Keren Upscape, semoga semakin tambah maju, amin. Ini siapa nih ya Bang? Amin. Aku nggak tahu. Ca Indro, siapakah dirimu? Aku nggak tahu. Saya akan perkenalkan dirinya ya. Wah, ada Pak Aldo juga Bang. Ini kita sapa dulu. Selamat sore Pak Aldo. Pak Aldo Yuliani dari Stikes Perintis Bang. Itu adalah salah satu kampus yang kerjasama juga dengan kita. Nah ini kita mau kasih juga nih buat sahabat Upscape yang mungkin yang nonton live sharing kita hari ini, ada yang mau ikut ada yang mau ikut uji kompetensi nurse mungkin ataupun dari D3 Kebidanan. Nah sekarang di Upscape kita sudah buka pendaftaran bimbel UKOM untuk nurse dan juga D3 Kebidanan. Nah untuk harga sahabat Upscape tidak perlu khawatir karena harganya kita dari tahun 2018 kayaknya sampai hari ini belum pernah naik kayaknya. Satu kali pernah naik. Dari tahun 2019 sampai 2020 itu harganya masih sama. Jadi sahabat Upscape, fasilitas yang didapatkan lebih lengkap, ada video pembelajarannya juga, tapi harganya itu masih stand di harga tahun 2019 ya Bang. Belum ada kita ganti harga. Ada pertanyaan ada lagi diskon. Bang, ada diskon terutama nih, ada diskon ya, aku lupa ya. Nanti silakan kontak aku buat dapatkan diskonnya. Bagian daftar sebelum tanggal 12 Mei itu akan dapatkan diskon dari Upscape. Ini ada pertanyaan nih. Oh ya, dari Pak Aldo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Omil dan Wilda, sukses selalu dengan Upscape. Amin. Terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga MOU kita juga tetap berlanjut nih Pak dengan Stikes Perintis. Ya. Karena kita sudah MOU dengan Perintis ini dari untuk bimbel nurse dan kebidanan kita sudah MOU nih Bang untuk Stikes Perintis. Semoga kedepannya juga makin baik Stikes Perintisnya Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari, yang Ca Indro tadi udah 2 kali ikut bimbel, berkat Upscape saya kompeten nih. Alhamdulillah juga ya Bang Ca Indro. Ya, kami ucapkan selamat nih sudah kompeten. Jangan lupa nanti ikut bimbel SKB-nya di Upscape juga ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bang Ma'rufi Alwan nih Bang. Rencana mau ikut yang UKOM untuk menambah wawasan, bukan pertanyaan, ternyata ada lagi yang minggu depannya baru. Karena bos kita tadi ngasih bocoran ya, tapi nggak apa-apa sih sahabat Upscape yang mau gabung semuanya bimbel di Upscape, teman-teman akan dapatkan variasi soalnya itu yang sangat banyak sekali. Jadi nggak rugi sih ya Bang kalau ikut semua bimbel di Upscape. Ya, variasi soal lebih banyak kita. Ya, lebih banyak sekali nih sahabat Upscape. Nah, silakan bagi sahabat Upscape yang mau bertanya lagi, kita masih live sekitar 25 menit ke depan sebelum live ini berakhir. Yang mau bertanya apapun itu, silakan ketik di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Bang Yaumil. Nah, ini aku mau nanya lagi ini sama Bang Yaumil karena belum ada yang nanya, daripada kita tidak ada yang diceritakan, jadi aku yang nanya. Ini Bang Yaumil Fajri, apa aja sih Bang penghargaan yang pernah diraih oleh Upscape? Tadi kan baru satu nih dikasih tahu, kita tahun kemarin pernah menang ini. Jadi sahabat Upscape juga penasaran nih Bang, apa aja sih penghargaan yang pernah diraih oleh Upscape? Ada atau enggak? Ada. Banyak udah, tapi banyak. Googling aja deh. Googling aja sahabat Upscape ya, apa aja semua penghargaan didapatkan oleh Upscape, baik di tingkat nasional maupun internasional. Silakan dicari di Google ya, temukan jawabannya ya. Karena saking banyaknya. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali karena saking banyaknya ya. Bos kami kadang agak sombong ya, mohon maaf ya. Apalagi aku tanya. Oh ini Bang, kan sekarang di Upscape itu sudah banyak sekali layanan yang diberikan nih Bang. Kalau dihitung mungkin sudah sampai 20-an mungkin ya layanan yang tersedia di Upscape, lebih dari 20 layanan. Nah ini Upscape punya investor atau enggak nih Bang? Kan sering juga tuh Bang pada nanya. Upscape saat ini punya investor. Oh punya, siapa? Peserta? Anggota timnya masing-masing. Romantis ya kadang jawabannya. Kita nggak ada venture capital, kita nggak ada investor teman-teman. Apa yang kita dapatkan itu yang kita bagi, apa yang kita suka senang itu yang kita nikmati bersama-sama kan Wilda ya. Saat pandemi kita juga pandemi, saat panen kita juga panen, saat jalan-jalan kita juga jalan-jalan, ya kayak gitu. Ibaratnya sampai saat sekarang ini juga tapi makin kesini sih makin terasa kebutuhan investor, terutama untuk scale up, kayaknya untuk kolaborasi dengan banyak pihak kayaknya perlu ya udah. Makanya kemarin kan kita juga tani salah satu prestasi datanya tadi. Kita kan juga lolos mentoring Bank Indonesia kan yang direncanakan di Maret kemarin, tapi kan efek pandemi ditunda kegiatannya. Nah dari sana sebenarnya ada pemikiran dari kita untuk mencari banyak channel
kolaborasi sebenarnya untuk bikin banyak layanan lagi. Nah, saya sebenarnya di live kali ini juga mengundang sahabat Upscape sekalian yang punya ide-ide bisnis juga, yang ingin mengembangkan startup juga. Mungkin kita bisa kolaborasi bareng nih. Upscape sekarang lagi mau mencari rekan-rekan dan kolaborasi juga untuk pemecahan solusi, terutama pendidikan dan kesehatan. Kemarin sih sempat pemikiran di investasi peternakan pertanian, dan juga ada berpikir juga sempat kepikiran ke sana juga, tapi kayaknya perlu expert juga kan untuk pengembangan layanan tersebut. Jadi silakan deh siapapun teman-teman, ibaratnya kalau kita cocok kita jalan untuk berkolaborasi ke depannya untuk memberikan impact yang lebih luas lagi ke Indonesia ya. See you, bye. Nah itu sahabat Upscape ya, himbauan nih bagi semua sahabat Upscape yang nonton live sharing hari ini, bagi yang ingin kolaborasi dengan Upscape, itu kita sangat terbuka sekali dengan semua jenis kerjasama, itu terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Itu kalau kita bisa gabung, itu kami juga sangat senang sekali bisa membantu perubahan yang ada di Indonesia ini, karena masih banyak sekali permasalahan-permasalahan kesehatan yang perlu kita selesaikan nih sahabat Upscape. Kan seperti yang dijelaskan oleh narasumber kita tadi, kalau di dunia startup itu tidak ada yang namanya kompetitor. Tapi yang semua lawan itu kita jadikan kawan, kita jadikan teman untuk bikin sebuah program yang baru. Nah, jadi buat sahabat Upscape yang punya ada ide atau punya perusahaan sendiri, punya startup, nanti silakan hubungi bos kami. Kalau mau nanya, mau kolaborasi apapun, kita sangat terbuka ya sahabat Upscape ya. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan di kolom komentar. Aku ucapkan selamat datang buat yang baru bergabung di live sharing hari ini. Kita narasumbernya dengan CEO Upscape, kita membahas terkait dengan Upscape sebagai perusahaan digital yang bergeraknya di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Nah itu tema kita hari ini. Tapi kalau mau nanya di luar tema, di luar topik kita juga kita persilahkan. Kalau kemungkinan UKOM diundur, kita belum ada dapat informasinya ya Bang? Masih belum. Bulan Juli terakhir update-nya ya. Nah buat sahabat Upscape, jangan lupa juga di follow Instagramnya @upscape, kemudian di subscribe channel YouTube-nya Upscape. Ya, silakan di unsubscribe channel YouTube kita yang lama karena itu dihack oleh pihak tidak bertanggung jawab. Silakan di subscribe channel yang baru, karena yang baru itu kita juga menampilkan konten-konten yang edukatif buat teman-teman belajar di rumah sendiri-sendiri ya. Ada lagi sahabat Upscape yang mau nanya sebelum live ini berakhir, karena sekitar 20 menit lagi mungkin berakhir. Kalau enggak, aku akan nanya lagi nih sama Bang Yamil Fajri. Apa lagi ya? Apa lagi yang mau aku tanyakan? Kok aku udah habis pertanyaannya ya? Oh tadi ada nanya ini nih Bang. Kapan tryout gratis lagi, tryout SKB gratis lagi? Ada nanya tadi Bang di DM-nya Instagram Upscape. Belum kepikiran. Belum kepikiran jawabannya. Belum kepikiran jawabannya ya. Jadi buat teman-teman yang pejuang gratisan, itu kita juga ada paket yang murah meriah nih dari Upscape. Kita juga ada paket tryout SKB. Itu cukup bayarnya Rp100.000. Teman-teman akan mendapatkan 4 kali tryout lengkap dengan pembahasan soal. Nah, itu paket murah meriah dari kita. Karena di pandemi ini kita perlu berinovasi. Jadi kita bikinlah layanan yang murah meriah nih buat sahabat Upscape semuanya. Kalau untuk TO gratisannya kita belum kepikiran. Nah, buat sahabat Upscape juga yang berprofesi sebagai ini ya Bang, dari lulusan kebidanan, kita juga punya tryout gratisnya sekarang buat kebidanan masih buka nggak ya Bang? Yang gratis sekarang untuk kebidanan ya, kebidanan gratis. Karena kita itu orangnya adil, jadi kemarin sudah tryoutnya gratis untuk keperawatan. Sekarang kita buka yang gratisnya untuk kebidanan. Jadi buat teman-teman dari kebidanan yang mau ikut tryout gratis SKB di Upscape, itu silakan daftar ya. Cara daftarnya silakan lihat di postingan Instagramnya Upscape. Di situ ada panduannya kita bikin di situ. Oke, sahabat Upscape, ada yang mau ditanya lagi sama bos kita, atau mungkin buat sahabat Upscape yang tadi sudah ketik pertanyaannya di kolom komentar, mungkin bisa di-mention lagi karena live-nya baru, jadi pertanyaan itu nggak kebaca loh di HP aku. Jadi silakan ya diketik di kolom komentar. Kita hampir luas selama 2 jam. Ini banyak yang udah gabung, tapi kenapa sahabat Upscape nggak ada yang penasaran nih dengan bos kita? Oh ya, Bang, aku lupa. Kita nggak ada pengumuman siapa pemenang kuis berarti yang minggu sekarang ya. Minggu depan kita umumkan. Pemenang iya.
Coba kita umumkan ya. Jadi sahabat Upscape yang pada penasaran, hari ini kita tidak umumkan, kita umumkan minggu depan ya sahabat Upscape. Ya. Jangan lupa ikutin terus live sharing kita minggu depan karena topiknya akan beda lagi nih. Ini ada pertanyaan nih. Oh Kak Wiwin cuma bilang itu, tak kusangka masih live. Karena kita kan live-nya suka lama nih. Ada lagi sahabat Upscape yang mau bertanya sebelum live ini kita tutup. Karena udah banyak sekali tadi yang kita bahas sama Bang Yaumil. Kalau dihitung Upscape udah anniversary yang ke-3 tahun udah lewat ya Bang ya. Setahun ini tahun yang ke-4. Ini tahun yang ke-4. Ada yang tahu kapan ulang tahun Upscape? Silahkan di-mention di kolom komentar. Halo Bang Yaumil, Bang dapat halo dari Saputra _ Permana. Oh, halo bro. Kita nggak sih? Ya, tadi juga ada ini yang gabung dari Mas Fandi Akasi juga gabung. Itu juga pelanggan setia kita, mulai dari Bimbel Ukom. Paling setia itu. Paling setia dari Bimbel Ukom, Bimbel CPNS terus kemampuan dasar. Dari sampai ke seksi bidang itu ikut dengan semua pakai TKB. Semua pakai TKB dia ikuti. Nanti di akhir mungkin dapat reward dari bos kita nih. Nanti di akhir mungkin kita Fandi posting fotonya. Iya, Mas Fandi dari Manado itu yang sangat tersetia dengan Upscape. Nanti di akhir mungkin kita posting fotonya di Instagram kita. Jangan lupa ya. Jadi buat sahabat Upscape silahkan berpacu-pacu untuk ikut semua bimbel yang ada di Upscape. Karena nanti kita akan ranking tuh siapa yang paling setia dengan Upscape, kita kasih reward. Nanti kita posting fotonya di Instagramnya Upscape. Ada lagi nih Bang pertanyaan dari teman Bang Yaumil yang sangat aktif sekali nih di live sharing hari ini. Kapan Upscape bagi takjil bos? Belum pernah sih kayaknya. Buka bareng sama kita pun juga baru 1 kali mungkin. 2 kali. Kita kayaknya sekarang CSR kita lebih banyak kita berikan ke para pejuang COVID Hilda. Ya, para pejuang COVID. Ya, ada. Jadi efek di rumah aja ini kayaknya juga mengalami kesulitan dalam proses berbuka bareng ataupun kumpul-kumpul bareng kan. Jadi kayaknya CSR lebih ke arah donasi atau sumbangan itu aja sih. Nah gitu nih sahabat Upscape. Kita juga mau nyapa dulu sahabat Upscape, ada salah satu dosen kita yang join pada live sharing hari ini. Selamat sore Bu Cici. Ini dari Bu Guru Sumarsi. Beliau adalah dosen kami. Bang Yaumil pun juga sangat dekat sekali nih dengan Bu Cici yang selalu menginspirasi kami juga. Selamat datang Bu di live sharing kita hari ini. Jadi kita live sharing hari ini membahas tentang Upscape Bu. Ya, selamat datang Bu. Di live sharing kali ini banyak tamu-tamu penting yang datang seperti ini Bang. Kalau yang sebelumnya Wilda nggak lihat siapapun yang datang, tapi hari ini ada Pak Aldo, dari Stikes Perintis, kemudian ada Bu Cici juga itu dari UNAN. Jadi dosen kita kuliah dulu. Ya. Sahabat Upscape, ada yang mau ditanyakan lagi sama Bang Yaumil? Silakan. Oh, tadi Bang Yaumil janji ngasih ini tadi Bang. Buat pemula tadi apa udah dibahas tadi ya? Katanya Abang mau bahas terkait dengan pebisnis pemula tadi Bang. Apakah sudah merangkup dari penjabaran tadi atau mau disimpulkan dulu sedikit nih Bang karena tidak ada pertanyaan yang masuk nih. Udah kayaknya. Itu sih rata-rata sih ini aja mungkin pesannya kan untuk profesi kita makin hari itu makin banyak orangnya. Makin banyak kompetitor dari para lulusan kan, lulusan perawat itu makin hari makin banyak, kampusnya makin hari juga makin banyak. Nah, kalau teman-teman ingin tampil ke permukaan ya, dipakai oleh banyak orang, bisa menciptakan lapangan kerja ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit, bekerja sesuai harapan, teman-teman harus mencari hal-hal yang berbeda dibanding yang lain. Intinya sih, kalau dari Yaumil, teman-teman ingin menjadi sukses, itu cobalah jalur yang berbeda. Ambillah format-format yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Mungkin jalannya memang akan sulit, namun yang paling penting teman-teman itu sendirian di sana. Kalau teman-teman sendirian, otomatis ya peluang untuk sukses dari jalan itu sangat tinggi sekali. Peluang berkompetisinya itu juga sangat sedikit kan, sehingganya ya jalan sukses sangat terbuka sekali. Nah, benar sekali. Jadi nggak apa-apa ya sahabat Upscape, menjadi beda pun itu sangat baik ya. Jadi kalau kita tidak bisa jadi yang pertama, mungkin jadi yang berbeda aja mungkin ya gitu. Ya, menjadi yang paling beda.
Ya, menjadi yang paling beda. Karena yang beda itu unik, jadi jadilah yang unik seperti Najmi Misbah ya. Itu dia salah satu tim Ya, kita yang unik juga. Makanya dia ditempatkan di tim kreatifnya Upscape. Nah, mungkin paling unik, dari Bang Yaumil, apa Bang? paling unik. Paling unik. Nah, mungkin dari Bang Yaumil sendiri apakah ada harapan-harapan ke depannya nih Bang terkait dengan Upscape ataupun ada apa namanya itu? Visi misi ke depannya nih Bang terkait dengan Upscape ini. Harapannya gimana nih Bang? Visinya sih Upscape bisa jadi go global, Hilda. User kita harapannya ya, user kita harapannya sih di tahun ini ataupun tahun depan, efek pandemi ini kayaknya mempending beberapa program unggulan yang akan kita bikin kan. Sebelumnya kita juga ada rencana untuk bikin persiapan NCLX. Salah seorang tutor kita udah tersertifikasi untuk itu. Tersertifikasi untuk menjadi pengajarnya, ya. Udah mengikuti online course-nya tahun kemarin dan berhasil lolos kan. Nah, harapan ke depan adalah bisa go global. Harapannya ada bule yang menggunakan platform kita untuk belajar. Harapannya juga makin banyaknya user kita, pengguna kita dari provinsi-provinsi di luar Sumatera Barat. Nah sih totalnya sekarang kalau distatistikkan memang 60% masih di Sumatera Barat. Tapi harusnya masanya memang tersebar di 31 provinsi lainnya di luar Sumatera Barat. Harapannya bisa memberikan dampak juga yang signifikan untuk kelulusan UKOM. Jadi bisa UKOM perawat ini harapannya dengan hadirnya Upscape bisa adanya peningkatan dan juga membantu kawan-kawan kita yang ikut seleksi PKB CPNS untuk mendapatkan NIP di tahun ini. Itu sih. Amin. Kalian. Sahabat Upscape, mohon doanya ya, doakan Upscape bisa go internasional. Di tahun berapa targetnya nih Bang, go internasional? Tapi kita kemarin udah go internasional sih di 2019. Cuman layanan pengguna kita kan belum ada yang dari luar negeri kan belum ada. Harapannya ada bule nih Bang. Tahun berapa? Mudah-mudahan di 2021. 2021. Insya Allah ya. Ya, Insya Allah. Itu kayak ini nggak sih 2021-nya Najmi? Ya, 2021 itu kita akan temu juga nasib Najmi akan seperti apa. Apakah berkembang seperti Upscape atau dia malah exit ya? Atau malah gulung tikar juga? Kita tunggu nanti 2021 seperti apa. Nah ini buat Bang Yaumil lagi nih Bang. Waktu pertama kali Abang mendirikan Upscape, pernah terpikirkan nggak sih Bang Upscape bisa sampai ke titik ini? Pertanyaan siapa Hilda? Pertanyaan dari aku, karena nggak ada yang nanya. Pertanyaan dari user sudah habis, jadi aku muter otak buat nanya apa lagi ya. Jadi aku nanya itu. Nggak kebayang. Kalau ditanya di Bayang Dewa nggak kebayang. Karena bayangan awal kan cuma menciptakan produk dokumentasi itu kan. Namun seiring berjalannya waktu kita berproses hingga sampai saat sekarang ini. Ya kita bisa ibaratnya setidaknya kita bisa membuka lapangan kerja informal lah bagi beberapa orang kan, dan juga bisa membantu ribuan orang untuk bisa lolos dalam pelaksanaan uji kompetensi. Itu sih udah nggak pernah terbayang hingga saat sekarang ini. Namun ketika udah di level ini, bayangannya udah makin lebar-lebar kan. Udah itu menurut Bang Yaumil, apakah faktor dari keberuntungan atau dari usaha nih Bang? Paling tinggi sih kayak keberuntungan. Gimana sih? Ya banyak orang sih bilang kan, oh ini adalah efektif, ini efek investor, ini efek ini bagus. Kalau Yaumil sih, ini kebanyakan karena efek keberuntungan. Karena rata-rata yang kita lakukan juga dilakukan oleh orang lain. Namun nasib orang lain itu nggak sama nasibnya dengan kita. Kita mungkin agak lebih mulus. Ada beberapa faktor-faktor beruntung lah. Mungkin berkat doa-doa orang yang merasakan impact positif dari kita. Mungkin efek doa-doa anggota tim kan, yang ibaratnya ya mohon rezeki kan, terus kemudian digaji terus. Ya akhirnya kita bisa bertahan hingga saat sekarang. Alhamdulillah ya sahabat Upscape. Jadi waktu pertama kali kami berdiri itu di tahun 2017 pertama launching itu yang mulai dari peserta di Upscape itu hanya 0 orang. Kalau sekarang di statistik di Upscape yang tergabung, yang terkoneksi dengan Upscape ini berapa orang nih Bang? Sudah lebih dari 10.000 orang kah? Udah 9.000 orang, 9.000-an orang dengan 69.000 kali tryout.
Jadi rata-rata satu orang itu udah hampir 6 sampai 7 kali tryout. Benar sekali. Jadi dia beli layanan tuh nggak satu kali dua kali, tapi bisa berkali-kali beli layanan di Upscape. Iya. Jadi dia sudah pernah coba sekali, lalu tertarik nih abang, lalu penasaran kenapa nilainya mungkin segitu, lalu dia beli layanan lagi di Upscape. Jadi di Upscape itu kita sering bikin orang penasaran nih. Jadi kita selalu memunculkan apa yang baru. Nah ini mungkin boleh dikasih bocoran lagi nih Bang Yamil, untuk tahun ini mungkin ada program atau inovasi yang akan dirilis Upscape selain dari bimbel yang sudah ada nih Bang. Dari kita keluar bicaranya dari UKOM, dari SKB, mungkin ada yang mau di launching mungkin Bang? Kalau yang rencana kita sih kemarin itu adalah persiapan untuk MCLX dan juga untuk persiapan yang untuk platform webinar itu Yulda, mempersiapkan agar nantinya pelatihan-pelatihan bisa dilakukan secara online dan juga itu tersertifikasi. Namun kan prosesnya itu juga butuh waktu. Akan ada akreditasi yang harus kita lalui dari BNSP, dari organisasi profesi dan banyak hal kan. Juga kita kemarin sempat mengembangkan platform untuk sistem aplikasi untuk rumah sakit ya. Bukan pendokumentasian, lebih ke arah sistem di rawat jalan. Itu kita udah desain prototipe-nya juga, udah ada sistem antrian di sana, pengaturan case mix di sana juga ada. Terus kita juga udah ada logbook untuk perawat yang untuk mengurus remunerasi dan lain sebagainya, yang sebelumnya itu mencatat juga untuk poin-poin remunnya. Kita juga udah ada sistem digitalnya yang bisa menghemat proses tersebut ya. Itu sih ada logbook keperawatan juga ada, untuk sistem rumah sakit itu juga akan kita kembangkan. Itu sih di 2020 ini, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan terpadu. Kita memang arahnya ke sana sih, untuk rumah sakit dan home care satu lagi sih Wilda akan ada di sana. Tunggu saja di 2020. Oke, sahabat Upscape, jangan lupa ya ditunggu inovasi dari Upscape berikutnya. Nah ini ada juga nih Bang, sahabat Upscape yang sering nanya ke kita nih Bang, sama-sama tim Upscape, tim admin, tim marketing, kapan sih Upscape launching aplikasinya sendiri nih Bang? Apakah ada rencana Bang atau tidak ada rencana? Kalau nggak salah kemarin ada rencana, ya kita bahas. Bahkan udah kita garap saat sekarang ini. Salah satu ciri khas kerja dari programmer kita itu adalah sangat detail. Bang Habib itu orangnya nggak asal-asalan. Sehingganya mantap. Sampai nanti teman-teman ketika aplikasi ini dirilis, harapannya ini nggak banyak bugs, nggak banyak error-error, dan bahkan ini udah bagus lah. Saat ini pun website kita itu sebenarnya udah sangat detail. Banyak sekali proses big data yang kita dapatkan di sana. Data-data teman-teman, hasil-hasil nilai teman-teman, detail nilai teman-teman, komposisi, ranking teman-teman, itu semuanya terproses di sistem kita, yang membuat kita itu merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan belajar teman-teman. Jadi itu sih, Hilda, efek dari pengembangan web yang masih detail nih, sehingga memang efeknya sih di aplikasi juga agak lambat. Tapi memang dalam pengembangan, harapannya sih kalau nggak bisa di 2020 ini, di 2021 kita bisa launching. Jadi dari 2 tahun ke depan itu sepertinya Upscape akan banyak sekali inovasi nih sahabat Upscape yang akan dihadirkan. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih Bang, dari temannya Bang Yomil tadi dari Bandaro.mudo. Pertanyaan untuk host, wah dia nanya untuk aku, kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Aku nggak tahu jawabannya, tolong narasumber dibantu. Kalau aku sih harapannya secepatnya ini berakhir, karena sudah mulai bosan ya di rumah aja. Jadi harapannya semua berakhir ya, agar cepatnya kita juga bisa beraktivitasnya kembali normal lagi. Kita doakan ya sahabat Upscape semuanya, semoga COVID-19 ini cepat berakhir. Dan jangan lupa stay safe di rumahnya masing-masing ya. Kalau nggak harus keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Karena di Upscape kita sudah punya layanan online, di mana sahabat Upscape belajarnya pun nggak harus datang ke suatu lembaga bimbel, tapi belajarnya itu cukup menggunakan handphone masing-masing. Nah ini sudah ada yang japri aku, sudah ada yang kontak aku di WA, mau daftar nih sepertinya. Nanti aku akan promokan ya berbagai tawaran diskon yang ada di Upscape. Ini kita coba lihat dulu apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup nih bimbel hari ini. Live sharing kita hari ini. Udah jam 6. Ada nanya lagi nih, ya udah jam 6. Dan karena narasumber kita juga mau berbuka puasa nih sahabat Upscape, karena aku juga mau berbuka puasa, kami ucapkan juga nih selamat berbuka puasa buat sahabat Upscape yang ada di daerah yang duluan buka puasanya nih, kayak di
waktu di bagian Indonesia Timur, Tengah kayaknya udah berbuka mungkin ya, karena kalau di Timur kita beda 2 jam ya Bang. Itu kita kalau bimbel itu kadang suka dibilang juga tuh sama peserta kita, di sini udah mau tengah malam kok bimbelnya masih heboh gitu ya. Cuman kalau kita kan berada di wilayah bagian barat, jadi emang beda waktunya dengan daerah timur dan juga di daerah tengah. Tapi nggak apa-apa sih sahabat Upscape, kalau untuk bimbel SKB Pro sekarang malahan dari daerah, dari timur, dari tengah pun juga cukup ramai nih peserta kita yang gabung. Ini nggak ada pertanyaan lagi kan? Kalau tidak, aku akan tutup dulu live sharing kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak nih buat narasumber kita, buat CEO Upscape Indonesia yang telah berbagi berbagai macam motivasi, informasi, dan juga semangat nih untuk sahabat Upscape yang nonton live sharing kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya Bang Yaumil. Kami doakan juga sukses selalu Bang, dimanapun berada, tetap konsisten untuk mengembangkan Upscape ke depannya. Semoga visi misi Upscape ke depannya juga tercapai, dan semoga pandemi ini kita doakan juga segera berakhir. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pelanggan setia Upscape, sahabat setia yang selalu nonton live sharing Upscape di setiap minggunya. Kalau minggu depan kita akan live sharing lagi dengan topik yang berbeda. Kalau sahabat Upscape ada request mau topik apa yang kita bahas, itu silakan nanti DM di Instagram @upscape. Nanti permintaannya akan kita kabulkan. Nah, untuk pemenang kuis kita juga akan umumkan minggu depan ya Bang. Jadi kita sengaja bikin penasaran. Nah, caranya untuk ikutan kuis di Upscape, teman-teman silakan dilihat postingan di IG Upscape, itu ada kuis di Upscape. Itu nanti kuisnya akan relate di YouTube kita, ada panduannya di sana. Sahabat Upscape silakan dilihat, nanti silakan diikuti panduannya. Dan setiap pemenang kuis nanti akan mendapatkan hadiah pulsa Rp50.000 oleh Upscape. Udah berapa orang yang kita kasih ya Bang? Aku lupa. 6 orang apa ya? Udah 6 orang. Ya udah 6 orang yang kita kasih pulsa. Jadi minggu depan akan ada 2 orang pemenang lagi yang akan kita kasih pulsa. Nah, sahabat Upscape, kalau sesi live sharing ini aku sudah tutup. Hari ini aku mau promo dulu nih buat sahabat Upscape semuanya. Di Upscape sekarang yang tersedia, kita bahas dulu bimbel yang pertama kali, itu ada bimbel uji kompetensi nurse. Itu aku kasih tahu harga bocorannya. Tapi sahabat Upscape kayaknya udah pada tahu juga ya harganya berapa. Itu harganya Rp550.000, harganya belum naik dari tahun lalu. Dan khusus buat pendaftaran sebelum tanggal 12 Mei nanti kita akan kasih diskon. Nah, kemudian kita juga punya buat bimbingan online untuk lulusan D3 keperawatan, bimbingan UKOM, itu harganya Rp450.000, nanti aku akan kasih diskon juga. Nanti silakan kontak aku langsung. Nanti aku akan ketikkan nomor WA aku di sini ya sahabat Upscape. Nah, kemudian kita juga ada nih paket bimbel buat SKB perawat. Ini lagi yang bimbel yang paling rame diikutin oleh sahabat Upscape semuanya. Kita ada 4 paket nih pilihan buat sahabat Upscape semuanya. Mulai dari harganya yang murah meriah sampai dengan harganya top, itu kita ada semuanya di Upscape. Jadi kita menyediakan bimbingan sesuai dengan ekonomi teman-teman semuanya. Oke, sedikit informasi buat sahabat Upscape. Kita juga ada kelas bimbingan ekspres untuk bimbel SKB perawat. Itu harga normalnya biasanya Rp250.000. Tapi karena sekarang lagi dalam nuansa memperingati International Nurse Day, kita diskon Rp50.000. Jadinya berapa, Bang? Berapa? Berapa jadinya, Bang? Diskonnya Rp50.000, jadinya Rp200.000. Jadi teman-teman sudah bayar bimbel Rp200.000, nanti mendapatkan paket yang super lengkap sih dari Upscape. Ada pembahasan soalnya bersama tutornya, kemudian ada tryout-nya 9 kali, itu gratis. Dan juga ada rapor perkembangan belajarnya, teman-teman juga akan dapatkan. Nah, kalau teman-teman sudah ikut di paket bimbel kita yang kelas ekspres tadi, kita juga ada program bimbel lanjutan, itu namanya extra package. Itu kita akan membahasnya terkait dengan semua soal-soal SKB terkait dengan keperawatan. Jadi materi keperawatan semuanya kita kasih. Nah, itu kita juga diskon, nanti informasi lengkapnya silahkan dijapri aku. Kemudian yang bagi udah ikut juga bimbel lanjutan, kita ada juga lagi bimbel lanjutan yang kedua, itu namanya super extra package. Itu bimbelnya juga sangat lengkap sekali. Teman-teman kelebihannya bisa request langsung materi mau dipelajari apa sama tutornya langsung. Nah, kemudian yang menjadi daya tarik lagi di Upscape, pembahasan soal yang kami berikan itu melalui website kami, itu teman-teman bisa akses kapan aja, di mana aja, sampai jadwalnya SKB keluar ya Bang? Ya. Jadi kita tidak batasi, tidak harus tanggal sekian berakhir, tidak, tapi teman-teman bisa lihat sampai jadwal SKB itu keluar, teman-teman bisa ulang lagi belajarnya kapan. Nah, kelebihannya lagi sahabat Upscape, jadi di Upscape ini memang banyak kelebihannya ya, jadi setiap aku ngomong itu pasti kelebihan. Jadi setiap kali tryout di Upscape itu, teman-teman langsung tahu berapa yang benernya, berapa salahnya, skornya berapa, teman-teman juga tahu.
Nah, satu lagi nih sahabat Upscape, tampilan websitenya itu kita berbasisnya CBT, jadi ujiannya pun juga seperti teman-teman menghadapi ujian SKB sebenarnya. Jadi kalau menghadapi UKOM nanti sistemnya juga sama seperti UKOM. Kalau teman-teman nanti mau tes SKB, kalau SKB namanya apa ya? CAT ya Bang? Nah itu sistemnya di Upscape pun tryout kita menggunakan sistem CAT-nya. Jadi teman-teman tidak akan rugi. Nah mungkin itu informasi yang aku berikan terkait dengan layanan yang tersedia di Upscape sekarang. Bagi teman-teman yang berminat, silakan hubungi aku akan kasih harga khusus sebelum tanggal 12 Mei 2020. Jadi dapatkan harga diskonnya, segera daftar dan langsung tergabung di grup bimbelnya. Karena biasanya bimbel di Upscape itu kuotanya sering full duluan sebelum tanggalnya dimulai ya Bang. Jadi kita selalu kadang jadwal itu mulainya sebelum dari tanggal yang kita tetapkan. Karena sebentar lagi di sini mau berbuka puasa, aku mau ketik dulu nih nomor HP yang bisa dihubungi untuk teman-teman yang mau daftar bimbel. Ini aku ketik di sini ya. Silakan dilihat di kolom komentar nomor HP-nya dengan Wilda, nomornya 08 52 78 13 53 76. Silakan hubungi, aku akan aktif untuk membalas WA teman-teman semuanya. Bisa di telepon, bisa di WA, di apa aja bisa ya. Kalau di SMS mungkin agak susah ya balasnya, karena aku nggak ada pulsa. Nah mungkin itu sahabat Upscape. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini yang sudah berbagi berbagai macam hal, berbagai macam informasi. Terima kasih banyak Bang Yaumil. Terima kasih banyak juga buat sahabat Upscape yang sudah gabung di live sharing kita hari ini. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa bagi yang telah masuk waktu berbuka. Mungkin demikian dulu live sharing kita hari ini. Jangan lupa nantikan live sharing kita berikutnya. Sampai jumpa lagi di minggu depan dan video ini akan kita share di channel YouTube-nya Upscape. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan juga di share semua postingan yang ada di channel YouTube-nya Upscape. Mungkin demikian dulu dari aku. Kalau ada kesalahan selama kami live, kami ucapkan mohon maaf ya sahabat Upscape ya. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari kami semua. Kalau ada kelebihan itu mungkin layanan-layanan di Upscape itu sudah menjadi kelebihan nih buat teman-teman semuanya. Mungkin itu dulu, kita mau pamit dulu sama sahabat Upscape semuanya. Bang Yamil, dadah-dadah dulu Bang. Oke, dadah semua. Sampai jumpa lagi. Aku matikan dulu live.